Wah, Selesai. Pulang. Oke. Aduh, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hal kecil, hal kecil. Terima kasih. halo Bu. Soal pernikahan, mari bicarakan 2 hari lagi. Anakku, apa jangan-jangan kamu suka pria? Apa? Bagaimana mungkin anakmu menyukai pria? Maaf. Maafkan saya. Mohon maaf. Maaf. Kebakaran, 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 cepat lari, cepat lari, cepat lari. kebakaran. Aduh, gawat. Ada seorang pemuda terjebak di dalam. Pintu ini juga terkunci mati. Kebakaran, kebakaran. Api terlalu besar, kebakaran. Pemuda itu dalam bahaya. Nona muda, jangan masuk, berbahaya. Dia? Gadis ini sungguh hebat, Ya. sangat berani. Benar-benar luar biasa. Celaka. Pesanan akan terlambat. Uang saya akan dipotong. Ada apa ini? Tuan Fu, Anda? Ada apa dengan Anda? Tuan Fu, kesayanganku. Tanpa Anda, bagaimana saya bisa hidup? Bangun, bangun. Saya belum mati. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cepat bantu dia berdiri. Cepat bantu dia berdiri. Ayo, ayo, ayo. Aduh, Pelan-pelan. cari tahu. Siapa wanita yang baru saja menyelamatkan saya itu? Saya harus menemukannya. Perempuan jalang, dengar tidak? Cepat serahkan uang kompensasi kematian adik saya, dan juga sertifikat properti itu. Bu, hari ini saya bawakan untukmu, kalau tidak saya akan suruh anak saya. Memukulmu sampai mati. Kalian mau melakukan apa kepada ibu saya? Bu, kamu baik-baik saja? Kedatanganmu pas sekali. Saat ayahmu meninggal ada sejumlah uang kompensasi, bukan? Cepat serahkan padaku. Tidak mungkin. Itu adalah uang kompensasi kematian ayah saya karena kecelakaan. Itu uang untuk menyelamatkan nyawa ibu saya. Uang penyelamat nyawa? Seorang wanita sakit-sakitan seperti dia. Apa yang bagus untuk diobati? Lebih baik mati saja. Uang ini seharusnya digunakan untuk anak saya membeli rumah dan menikahi istri. Coba katakan sekali lagi padaku. Katakan sekali lagi. Kenapa? Apa kamu berani memukulku? Jangan coba-coba memukul ibuku. Aku akan melawanmu sampai akhir. Yunhai, anak ini, umur 27 atau 28 tahun, belum pernah berpegangan tangan dengan seorang gadis pun. Setiap hari dikelilingi oleh sekelompok pria. Nyonya, orientasi seksual Presiden Direktur Fu masih sangat normal. Apapun itu, sekarang juga, singkirkan semua orang ini. Harus mencari seorang gadis cantik untuk menjadi pengawal anak saya. Jika tidak bisa mengurusnya, kamu juga akan dipecat. Baik. Coba gerakan lagi. Suara apa itu? Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika saya bersikap tidak baik kepada kalian. Dia saja. Nona, maukah kau menjadi pengawal putraku? Kau bilang apa? Pengawal? Tidak cocok. Apanya yang tidak cocok? Apakah Anda keluarga pasien? Kondisi pasien sekarang harus segera dioperasi. Biaya operasi ditambah biaya lanjutan sekitar 3 miliar rupiah. Sebaiknya segera disiapkan. 3 miliar rupiah? Bagaimana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Tadi Anda bilang pengawal? Sebulan berapa? 20 juta rupiah? Itu 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah? Halo, bos. Orang-orang kemana semua? Mengeluarkan begitu banyak uang? Untuk apa aku mempekerjakan kalian?
Halo, Direktur Fu? Apa ini? Para pengawalmu sebelumnya, sudah kupecat semua. Mengeluarkan begitu banyak uang untuk mempekerjakan mereka, tapi kau masih bisa terluka, apa gunanya? Mulai sekarang dia adalah pengawal pribadimu 24 jam. Dia pengawal? Ibu! Ibu menyuruh seorang wanita untuk menjadi pengawalku. Minta aku melihat apa? Melihat dia menyulam? Wei Wei. Ya. Tunjukkan keahlianmu. Baik. Kau mau apa? Demonstrasi selesai. Apa Direktur Fu puas? Putraku, apakah kau puas? Kalian berdua pahami Ya. baik-baik ya. Kau? Bicaralah. Berapa uang yang kamu inginkan agar kamu mau pergi? 1 juta cukup tidak? Kalau tidak, 5 juta? Menghilanglah dari pandanganku sekarang. Wanita sepertimu sudah sering kulihat, berusaha keras, ingin merayap ke tempat tidurku. Mimpi saja. Ambil uang ini dan pergi sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Benar-benar menjengkelkan. Orang macam apa itu? Dia pikir aku ini apa? Pemberitahuan, akan ada pemeriksaan saluran listrik sebentar lagi, dan listrik akan padam selama 10 menit. Mohon jangan khawatir, takut, atau berlarian. Jangan kemari. Jangan kemari. Bapak Fu, tolong pahami, tidak semua orang tertarik pada anak mami sepertimu. Anak mami, Kalau tidak ada kerjaan, sering-seringlah bercermin. bercermin? Saya adalah pengawal yang dipekerjakan langsung oleh ibumu. Kamu tidak berhak memecat saya. Awas kau. Cepat ke sini. Bapak Fu, ada apa denganmu? Apa yang kalian lihat? Cepat bantu aku bangun. Kau Lin Xue, ya? Awas kau. Bukankah kau pengawal pribadi 24 jamku? Saya akan segera keluar dari rumah sakit, kembali ke kantor. Tidak ada tempat untukmu di mobil. Lokasinya akan saya kirimkan ke ponselmu dalam 10 menit. Jika tidak sampai, gajimu akan dipotong. 10 menit? 10 kilometer? Apa kau gila? Sudah berapa lama? 9 menit 50 detik. Dia tidak bisa datang. Beritahu Departemen SDM pecat dia. Bagaimana dengan Nyonya? Siapa bosmu, saya atau dia? Akhirnya sampai. Kau belum boleh masuk. Kenapa? Betul. 3, 2, oh. Kau telat. Kau dipecat. Apa katamu? Anda sengaja melakukannya? Anda hanya ingin memecat saya? Anda salah paham? Apa maksudnya saya sengaja? Itu Anda sendiri, tidak tiba dalam 10 menit di perusahaan. Sengaja datang terlambat? Siapa yang patut disalahkan? Anda hanya ingin memecat saya, ya? Saya sudah memberi Anda kesempatan, tapi Anda sendiri yang tidak memanfaatkan? Baiklah, karena Tuan Fu sangat ingin memecat saya, kalau begitu saya pergi. Ingat, nanti, jangan kembali memohon kepada saya. Apa yang Anda katakan? Ayo, ayo. Tertindih. Apa yang kalian lihat? Cepat singkirkan meja ini dari sini. Bawa wanita itu kembali. Pak Fu menyuruhku kembali untuk apa? Aku sudah dipecat, tahu. Berapa uangnya? Aku tidak bisa dengar. Berapa yang kau inginkan? Agar meja sialan ini disingkirkan? Apakah ini sikapmu saat memohon padaku? Aku tidak sudi melayanimu. Baiklah. Baiklah, aku menyerah. Apa aku tidak boleh tidak memecatmu?
Ini bukan kakakku yang baik, Pak Fu dari grup Fu. Kudengar kau hampir mati di dalam api. Pak Fu, api yang terakhir itu adalah ulah Tuan Muda kedua. Kenapa tidak bisa berdiri? Naik kursi roda? Kakak, kau tidak lumpuh. Meskipun aku lumpuh, posisi pewaris presiden grup Fu tidak akan jatuh kepadamu, anak haram dari istri kedua. Apa kau pantas? Kakak masih saja keras kepala. Pelajaran terakhir belum cukup. Bagaimana kalau yang lebih seru? Jangan. Jangan pukul Pak Fu, pukul saja aku. Berani menyentuh orangku, kau cari masalah. Berani menyentuh orang-orangku, kau cari mati. Pengawal baru yang ditemukan Fu Yunhai, seorang wanita. Kakak, selera Anda sejak kapan berubah menjadi aneh begini? Dia, dengan satu pukulan, aku bisa menjatuhkan 3 orang. Dia meremehkanmu? Dia meremehkanmu. Nanti kau akan menangis, berlutut, dan memanggilku ayah. Siapa yang akan memanggil siapa ayah? Saya akan memanggil Anda ayah. Cepat enyah dari sini. Berani mengganggu orang-orangku, jangan sampai aku... Setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu. Kalian tunggu saja, urusan ini belum selesai. Wanita itu sebenarnya monster macam apa dia? Mengerikan sekali. Kekuatan wanita itu sangat mengerikan. Lengan ini hampir patah. Hampir patah? Bos, sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Besok adalah pertemuan tahunan Fushi Group. Kalian bawa orang. Untuk mengalihkan perhatian wanita itu, aku bawa orang untuk menghabisi Fu. Apa ini? Acara tahunan grup Fu? Ini gaun pakai, nanti malam pergi denganku. Acara tahunan? Gaun? Terlalu terbuka? Tidak pantas dilihat, tidak sopan, aku tidak mau pakai. 200 juta rupiah? Ini bonus tambahan, nanti akan kuberi lagi 200 juta rupiah. Mau ikut atau tidak? Mau. Harus ikut. Tidak bisakah lebih lembut? Maafkan saya, Presiden Fu. Saya akan lebih berhati-hati lain kali. Wanita itu belum juga datang? Seharusnya sebentar lagi tiba. Dalam 10 menit lagi, akan dimulai. Ayo, tidak perlu menunggunya. Nona Lin, mohon tunggu di sini sebentar, Presiden Fu akan segera datang. Kakak, tidak menyangka bukan? Kita bertemu lagi. Tidak punya keahlian lain, tapi cara-cara licik memang banyak. Sepertinya engkau memang tidak seberapa. Nyawamu benar-benar kuat. Pertama kali membakar tidak membunuhmu. Kedua kalinya, ada seorang wanita ikut campur. Kali ini wanita itu sudah kuusir. Lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Mati saja engkau. Kau berani menyentuh orangku. Datang pun kenapa? Terakhir kali itu hanya keberuntungan. Kali ini, di dalam dan di luar, saya membawa ratusan orang, sedangkan kamu hanya sendirian. Serang. Serang. Di mana orang-orangnya? Kau mau apa kau? Jangan mendekat. Aku memperingatkanmu, aku adalah tuan muda kedua dari keluarga Fu. Kekuatan di belakangku tidak bisa kau hadapi. Jika engkau menggangguku. Mengganggumu? Lalu kenapa? Kau akan tamat. Masih mau lari? Sepertinya kaulah yang akan tamat. Sepanjang hidupku paling benci orang licik yang berbuat jahat. Obat ini mau kau berikan padaku. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Kali ini performamu bagus. 10.000 yuan sisanya akan kubayar setelah kita kembali.
Tapi, apa yang kau berikan padanya untuk diminum? Tidak tahu. Tidak tahu? Kau tidak tahu tapi berani memberikannya untuk diminum? Lagi pula itu miliknya sendiri. Hanya mengembalikannya saja. Apa urusannya denganku? Sudahlah, biarkan mereka bermain sendiri, kita pergi. Jangan ada yang pergi. Sudah mempermalukanku. Masih mau pergi? Hari ini, kalau bukan engkau yang melompat dari sini, maka aku yang akan mendorongnya dari sini. Pilih. Saya hitung sampai 3. Jika kamu tidak melompat, saya akan langsung melemparkannya dari sini. Bukankah kamu pengawalnya? Cepat lompat. Baik, saya akan melompat. Kamu gila, Fudong. Kamu keterlaluan. Katakan saja apa yang kamu inginkan, aku akan memberikannya padamu. Diam. Aku tidak menginginkan apapun sekarang. Semua penghinaan yang saya terima malam ini akan saya balaskan semuanya. Cepat lompat. Dengar tidak? Saya akan melompat. Bebaskan dia. Kakimu tidak apa-apa? Sekarang bukan saatnya membicarakan itu. Bicarakan kamu dulu. Bicarakan apa tentang saya? Jadi, kamu telah menipu saya? Hei, dengarkan penjelasanku. Alasan saya tidak bisa berdiri adalah karena... Karena apa? Karena bermain. Karena melihat saya mudah ditipu, melihat saya melompat dari gedung untukmu, kamu merasa sangat puas. Sangat merasa berprestasi, begitu? Bukan saya... Ada apa? Bajingan? Kamu? Astaga Pak Fu, ada apa dengan Anda? Tidak apa-apa, astaga. Tersangkut, tidak bisa keluar. Tunggu, saya akan panggilkan orang untuk Anda. Hei kamu. Duduk saja terus di sini. Hei Lin Shui, kamu mau kemana? Bawa aku pergi? Efek obatnya bekerja? Tolong. Jangan pergi. Kupikir aku menolongnya dengan baik, sampai dia tidak peduli lagi dengan nyawanya. Tapi ternyata dia berbohong padaku. Memang tidak ada laki-laki yang baik. Dan sepatu serta rok ini benar-benar menghalangi. Kau datang untuk apa? Keluarkan aku. Kau? Ikuti dia, kenapa kau melamun? Akan kuberitahu, aku ini bosmu. Lagi pula, tadi aku yang menyelamatkanmu. Kenapa kau tidak punya sedikit pun rasa? Terima kasih. Hei, hei, hei. Akan kuberitahu, turunkan aku dalam 3 detik. Mendengar tidak? 3, 2, 1. Berhenti. Jangan pergi. Bagaimana caranya agar aku bisa keluar? Hei, 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 berhenti, berhenti. Dengar tidak? Mundur. Sudah berubah pikiran? Betul, sudah berubah pikiran. Oh, baguslah. Kalau sudah berubah pikiran, aku juga bukan orang yang terlalu keras. Asalkan kau tulus menyesali perbuatanmu, lalu mengeluarkanku, maka aku akan... Kenapa? Apa yang kau lakukan? Jangan macam-macam. Keluarkan aku. Baik, sudah dikeluarkan. Kau hebat sekali. Kau percaya atau tidak kalau aku akan memecatmu? Memecat? Aku tidak mau bekerja lagi. Tuan Fu, Anda yakin tidak mau duduk di kursi roda? Bajingan. Tidak mau. Saya CEO Grup Fu yang terhormat, bagaimanapun juga adalah bosnya. Dia berani melakukan itu pada saya. Lalu bagaimana? Pecat dia? Pecat? Pecat. Saya tidak mau lagi bekerja. Pecat? Pecat apa? Untuk menghadapi orang seperti ini, saya punya cara yang lebih baik. Bisakah Anda berpikir lebih banyak? Untuk apa dia datang? Ayo, ikuti dia dan lihat. Ini di sini. Tidak salah kan? Tuan muda kedua, kami sudah menyelidiki dengan jelas, memang di sini. Baik. Ayo. Untuk apa kamu datang?
Pelajaran yang diberikan terakhir kali belum cukup. Masih mau lagi, begitu? Saya datang untuk menjenguk ibumu. Menjenguk? Orang sepertimu bisa punya niat baik apa? Saya peringatkan kamu, segera pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika saya bersikap tidak sopan padamu. Saya bisa memberikan ibumu perawatan yang lebih baik dari sekarang. Apa kamu tidak ingin penyakit ibumu cepat sembuh? Apa maksudmu? Kau menjadi pengawal Fu Yunhai bukankah hanya demi uang untuk mengobati ibumu? Bagaimana jika aku katakan, aku mengenal ahli medis terbaik di dunia yang bisa memberikan pengobatan yang lebih baik untuk ibumu? Jadi, apa sebenarnya yang kau inginkan? Tinggalkan Fu Yunhai dan jadilah milikku. Nona Lin, kau tidak akan rugi dengan kesepakatan ini. Sialan, merebut wanitaku di depan mataku sendiri. Tunggu. Pak Fu, itu Pak Lin, sejak kapan menjadi wanitamu? Ada hubungan apa di antara kalian berdua? Apa maksudmu wanitaku? Kapan aku mengatakan itu, kau pasti salah dengar. Yang ku maksud adalah orangku. Bicara ya bicara. Kenapa memegang begitu erat? Bagaimana Nona Lin? Pertimbangkanlah. Cukup tinggalkan Fu Yunhai, bekerja sama denganku, dan jadilah orangku. Gaji tahunan 2 miliar rupiah. Termasuk penyakit ibumu. Bukan masalah. Kau saja? Apa pantas merebut orangku? Kakak sulung, kenapa kau ada di mana-mana, benar-benar tidak pernah hilang? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Nona Lin adalah orangku, dia sudah menandatangani perjanjian denganku, jangan harap kau bisa merebutnya dariku. Apa maksudmu aku orangmu? Bicaralah yang jelas. Aku sudah mengundurkan diri. Pengunduran dirimu tidak aku setujui, jadi tidak berlaku. Kau. Kakak sulung, jangan terus-menerus. Dengan kondisimu yang hancur sekarang ini, untuk apa punya pengawal? Melindungimu agar tidak semakin cacat? Lebih baik serahkan saja padaku, itu lebih berguna. Lagi pula aku yakin, aku sebagai atasan Nona Lin akan lebih baik darimu. Benarkah? Tapi itu tidak perlu kau khawatirkan. Apalagi aku adalah putra tertua keluarga Fu. Apa yang bisa kau berikan, aku juga bisa memberikannya. Benarkah? Itu belum tentu. Aku bisa mengundang Dr. Axel dari Amerika untuk melakukan operasi pada ibu Nona Lin. Kau bisa? Dari luar negeri belum tentu yang terbaik. Pakar-pakar top domestik, aku bisa mengundang semuanya. Aku juga bisa memberikan Nona Lin gaji tahunan 1 juta. Aku 10 juta. Aku tambahkan 3 unit Villa Teluk dengan nilai puluhan juta. Aku tambahkan grup Fu, 3% saham. Kau? Ada apa? Mau bersaing? Bagaimanapun juga dia anak di luar nikah, bahkan saham untuk diberikan kepada orang pun tidak punya. Aduh, cukup. Kalian menganggapku ini apa? Benar-benar semakin tidak masuk akal. Aku hanya seorang pengawal kecil, tidak sanggup menerima kemurahan hati kalian berdua. Jika ingin bertengkar, bertengkar di luar saja. Jangan mengganggu istirahat ibuku di sini. Nona Lin, kalau Anda tidak puas, saya bisa menaikkan tawarannya lagi. Kekuasaan dan kekayaan, apapun yang bisa saya penuhi, akan saya berikan kepada Anda. Saya juga bisa. 1 juta, cukup. 1 juta per hari, jika tidak bisa, per jam saja. Asalkan Anda bersedia menjadi pengawal saya, semua persyaratan akan saya setujui. Aduh, diam. Kalian berdua, saya tidak akan ikut siapapun. Semuanya keluar dari sini. Saya setuju. Saya setuju. Tadi kalian bilang, tawar harga berapa? 1 juta rupiah sehari? Bukan, 1 jam. Dan akan menyetujui semua persyaratan. Anda siapa? Saya bibinya. Bibi kandungnya. Saya bisa memutuskan semua urusannya. Siapa yang menyukai Shiwei? Cari saya saja, saya yang akan memutuskan ini. Bibi, Anda bisa mengajukan persyaratan apapun. Selama Nona Lin bisa menjadi milik saya akan setuju. Persyaratan yang dia setujui, saya akan berikan 2 kali lipat. Tidak kusangka gadis nakal ini begitu berharga. 2 pria sekaligus menyukainya. Mudah saja, mudah saja. 1 juta rupiah, 1 juta rupiah saja sudah cukup. Siapa yang membayar sekarang, dia bisa membawanya pergi. Saya duluan. Saya duluan? Cukup. Saya bukan barang dagangan siapapun. Ada batasnya dalam membuat keributan. Jika kalian terus membuat keributan, jangan salahkan saya jika saya tidak akan bersikap baik kepada kalian. Keluar. Pergi. Keluar. Uang saya. Kakak, jangan terlalu senang. Dia akan menjadi milikku cepat atau lambat. Dulu posisi pewaris grup Fu, kamu tidak pernah bisa mengalahkanku. Sekarang masih berharap merebut orang yang menjadi milikku? Kamu tunggu saja. Wanita ini sekarang masih menjadi pengawal saya. Bagaimanapun saya adalah atasannya. Sikap apa itu padaku? Atau pergi cari pria tadi, berikan 1 juta rupiah itu padaku.
Kalau tidak, hari ini tidak akan ada yang bisa tenang. Bos, lalu sekarang kita... Buka pintunya. Kenapa bengong? Kalau hari ini kamu tidak memberiku uang, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Kenapa kamu masih belum pergi? Bukankah kamu hanya menginginkan uang? Ini untukmu. Pergi sana. Kamu gila, kenapa kamu memberinya uang? Serahkan masalah ini padaku. Aku yang paling tahu cara menghadapi orang seperti ini. Jangan khawatir. Kamu membayarnya. Kalau begitu, 1 juta yang kamu katakan tadi, dan juga villa, serta saham, semuanya masih berlaku? Tentu saja. Selama kamu berani meminta, aku berani memberi. Kenapa aku tidak berani meminta? Kapan kamu akan memberikannya? Bagaimana cara memberikannya? Asal kamu memberikannya sekarang, aku akan langsung pergi. Aku jamin tidak akan datang lagi. Tunggu 2 menit lagi. Sebentar lagi sampai. Kamu gila ya? Benar-benar mau memberi? Entah keberuntungan dari mana kamu bisa mendapatkannya. Ada pria yang mau membayar mahal untukmu. Tapi tidak apa-apa. Aku sebagai bibi akan mengujinya terlebih dahulu. Aku adalah orang tuamu. Jika ingin bersama pria ini, maka patuhi dan berikan semua yang kubilang tadi padaku. Jika tidak, kamu akan mati di keluarga Lin dan tidak akan diizinkan pergi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu ya. Hei. Tunggu. Polisi, ada laporan penipuan dan pemerasan. Mari ikut kami. Pasti salah paham? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kalian pasti salah. Salah paham, tidak mungkin. Kalian pasti salah. Ada rekamannya loh. Kau mempermainkan saya? Kau tunggu saja. Kau tunggu saja. Dadah. Kenapa kau terus menatapku? Jangan-jangan kau tergila-gila padaku? Kau ini punya masalah, ya? Aku hanya ingin bertanya. Ada apa dengannya? Kenapa dia dibawa polisi? Kau pikir aset grup Fushi milikku semudah itu untuk ditipu? Hanya dengan apa yang baru saja kukatakan? Totalnya mungkin sudah 100 sampai 160 juta rupiah, bukan? Ditambah lagi saham dan tuduhan. Jika semua ini terbukti, cukup baginya untuk dipenjara beberapa tahun. Jadi kau sudah siap sejak awal? Tentu saja, kalau tidak aku akan ditipu oleh orang semacam ini. Tenang saja, orang seperti ini jika sudah di tanganku, tidak akan bisa keluar dalam waktu singkat. Justru kau, lain kali saat melakukan sesuatu, bisakah tidak selalu menggunakan kekuatan kasar? Berpikirlah lebih banyak. Oke. Oh, ngomong-ngomong, penyakit ibumu? Aku akan mengundang dokter terbaik untuk memeriksanya. Apa? Kau ini bodoh ya? Baru saja Fudong, jelas sekali ingin menarikmu ke pihaknya, dan bibimu itu sudah jelas ingin menjebakmu. Bisakah kau berpikir saat melakukan sesuatu? Tapi syukurlah, kau memiliki bos yang sangat cerdas dan berpenampilan menarik. Sudah kuduga tidak seharusnya percaya, orang ini punya niat baik. Jika tidak ada apa-apa, cepat pergi saja. Pergi. Tuan, semua orang sudah mengusir Anda, kenapa tertawa? Apa kau tahu apa-apa? Dia malu karena takluk oleh pesonaku. Maaf, tapi bukankah sebelumnya kita sudah sepakat untuk memberinya sedikit pelajaran? Ini namanya strategi. Daripada memberinya pelajaran, lebih baik membuatnya secara sukarela tunduk kepadaku dalam jangka panjang dan bekerja untukku, bukan? Masih banyak waktu. Mari kita lakukan pelan-pelan. Ayo pergi. Halo, Shiwei, aku sudah sampai. Apakah Bibi di kamar depan itu? Bukankah ini direktur grupku? Presiden direktur grupku. Bagaimana bisa keluar dari kamar rawat Lin, Shiwei? Ini? Bukankah ini Lin Shiwei? Terima kasih, Wewe. Saya benar-benar ada urusan keluarga. Tolong gantikan shift saya ya. Tidak apa-apa. Mungkinkah itu hari ketika saya menggantikan Anda? Bagaimana kabar Bibi Shiwei? Baik-baik saja, terima kasih ya. Sudah menjenguk. Sudah seharusnya. Tuan yang baru saja keluar dari kamar Anda itu Tuan Fu dari grup Fu, kan? Ah, iya benar. Anda mengenalnya? Saya pernah dengar sedikit dan juga tahu beberapa hal. Kalian berdua ada hubungan apa? Bagaimana dia bisa keluar dari kamar Anda? Saya pengawal yang dipekerjakan ibunya. Ada apa dengan hubungan atasan dan bawahan? Jadi Anda tidak ada hubungan lain dengannya? Tidak ada hubungan lain. Yiran, mengapa Anda tiba-tiba menanyakan hal-hal ini? Kalau begitu, apakah Anda masih ingat pernah menyelamatkan siapa? Saya rata-rata menyelamatkan orang 3 kali sebulan. Kadang saking banyaknya sampai tidak terhitung. Mana saya tahu yang mana yang Anda maksud? Anda aneh sekali hari ini.
Menanyakan. Hal-hal ini untuk apa? Tidak apa-apa. Saya hanya iseng bertanya saja. Kalau begitu, saya ada urusan lain. Saya akan menjenguk Bibi lagi lain hari. Saya pergi dulu ya. Presiden Direktur Grup Fu, pewaris kekayaan jutaan, Lin Shuwei. Karena Anda tidak ingat? Kalau begitu, biarkan saya yang mengambil keuntungan ini. Halo Tuan Fu, saya adalah orang yang Anda cari. Tuan Fu, Katakan saja apa yang ingin kau sampaikan. wanita yang Anda minta saya cari, sudah saya temukan. Di mana dia? Saya ingin menemuinya sekarang juga. Apakah kau orang yang menyelamatkanku? Kau sudah menyelamatkanku. Jadi tentu saja aku tidak akan mengecewakanmu. Pilih salah satu cek atau syarat. Pilih saja. Ajukan saja permintaanmu, tapi dengan satu syarat, kau harus memberitahuku bagaimana kau membuktikan bahwa kaulah yang menyelamatkanku. Tuan Fu, hari itu saya sedang mengantar pesanan dan kebetulan menyelamatkan Anda. Nomor identitas karyawan dan rekaman CCTV, Anda bisa memeriksanya. Penipu zaman sekarang sungguh menarik, sampai-sampai berani menipuku. Tuan Fu, saya tidak melakukannya. Usir dia keluar, dan beri dia pelajaran. Jika nanti ada lagi orang yang tidak jelas datang untuk menipu, kalian semua akan kupecat. Ayo pergi. Tunggu. Jangan takut, nanti aku yang akan melindungimu. Tuan Fu, ada apa? Tanda di belakang lehermu itu didapat dari mana? Ada apa dengan tanda di lehermu itu? Saya sudah punya dari kecil. Bagus sekali. Setelah mencari lebih dari 20 tahun, akhirnya saya menemukanmu. Nah, apakah kamu masih mengingatku? Saya si gendut pendek. Nah apa? 20 tahun apa? Si gendut pendek lagi. Bukankah dia menyelamatkan Tuan Fu yang mengantar makanan? Antara Lin Shuwei dan Tuan Fu, apa sebenarnya yang masih ada? Aduh, kepalaku sakit sekali. Saya tidak bisa mengingatnya. Semua yang kamu katakan ini, saya tidak bisa mengingatnya. Apa yang terjadi ini? Saya pernah mengalami kecelakaan mobil, lalu saya kehilangan sebagian ingatanku. Semua yang kamu katakan itu, saya tidak bisa mengingatnya. Tidak bisa mengingatnya tidak apa-apa. Yang penting orangnya sudah ditemukan. Saya pernah berjanji padamu, mulai sekarang biar saya yang melindungimu. Atur agar Nona Xia menginap di kamar Presiden Hotel di Hua. Kamar Presiden. Untungnya, karena takut dikira orang lain, saya membuat tanda lahir yang sama dengan Lin Shuwei sebelumnya. Tidak disangka, ini justru menjadi kunci bagi Tuan Fu untuk mengenaliku. Wewe, jangan salahkan aku. Meskipun saya tidak tahu mengapa Tuan Fu, melihat tanda lahir ini lalu sikapnya kepadaku tiba-tiba berubah. Tapi ini Tuan Fu, siapa yang tidak ingin menjadi wanitanya? Halo Yiran. Halo Wewe, ada apa? Tadi saya sepertinya melihatmu di depan grup Fu, melihatmu. Apa yang kamu katakan? Saya terus di rumah, kamu salah lihat ya? Oh, kalau begitu mungkin saya yang salah lihat. Oh, ngomong-ngomong, saya kebetulan ada urusan denganmu. Apakah kamu di rumah? Saya ke sana sekarang. Ah, apa? Kamu mau ke sini? Ah, ada apa? Tidak apa-apa. Hanya saja saya akan segera keluar. Sebaiknya kamu jangan datang. Tidak punya mata, ya? Mau mati, ya? Ada apa, Yiran? Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja? Kamu tidak apa-apa? Ah, tidak apa-apa. Tidak bisa, Lin Shuwei tidak boleh sampai tahu kalau aku yang mengakuinya. Aduh, Yiran, kamu begitu cantik hari ini. Mau pergi kemana? Jangan sentuh. Kalau rusak kamu bisa ganti rugi. Oh, kamu ini anak perempuan? Bicara tidak sopan sama sekali. Kamu tahu berapa harga baju ini kan? Kalau rusak, kamu menjual semua hartamu pun tidak akan sanggup menggantinya. Berhenti, jangan pergi. Jelaskan padaku, apa maksudmu? Lepaskan. Aku tidak punya waktu mendengar omong kosongmu. Lepaskan aku, dengar tidak? Kamu pikir kamu orang kaya ya? Kamu itu sok-sokan. Lepaskan. Yiran, apa yang kamu lakukan? Aduh, pinggangku sakit sekali. Hampir saja tidak kuat. Yiran, ibu sudah tua dan selalu menjaga kami. Apa yang ibu lakukan? Apa yang kulakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Dia sendiri yang terjatuh tanpa sengaja. Tapi tadi aku jelas-jelas melihat. Melihat apa? Lin Shuwei, apa kamu tidak punya perasaan? Hah?
Hanya karena masalah kecil seperti ini, kamu terus menyalahkanku? Apakah kita masih berteman atau tidak? Apa kamu masih percaya padaku? Oh, sudah. Lagi pula aku tidak kenapa-kenapa. Janganlah kalian bertengkar. Aku pergi dulu. Jangan karena aku. Wanita tua ini memengaruhi hubungan kalian. Yiran, kenapa kamu jadi seperti ini? Dulu kamu tidak seperti ini. Aku jadi seperti apa? Aku sudah menjelaskan kepadamu, aku tidak melakukan apa-apa, tapi kamu tidak percaya padaku. Kita sudah bersama sejak kecil, hubungan bertahun-tahun ini. Maaf, Yiran. Tadi aku... Nona Sia, Presiden Direktur kami menyuruh saya menjemput Anda. Presiden Direktur? Presiden Direktur apa? Yiran, kenapa kamu tidak memberitahuku? Jangan-jangan kamu ditipu? Lin Shui, apa di matamu? Orang lain semuanya bodoh sekali. Hanya kamu yang pintar? Orang kaya menyukaiku dan mau menikahiku, apa itu tidak boleh? Apa maksudnya ditipu? Bukan begitu, Yiran, bukan itu maksudku. Sudah, begini saja dulu ya hari ini. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Hei, Yiran. Yiran. Kudengar grup Fu kita sepertinya sudah punya Nyonya Fu. Wanita yang datang hari ini sepertinya adalah calon istri Tuan Fu kita. Katanya Marga Sia. Kamu bilang marganya apa? Kamu bilang nama marganya siapa? Kamu siapa? Ya? Aku sedang bertanya padamu. Tadi kalian membicarakan apa? Nama marga apa? Kamu pikir kamu ini siapa? Apa hakmu bertanya pada kami? Ayo katakan. Aku bilang, kami baru saja membicarakan wanita yang datang hari ini. Sepertinya dia akan menjadi istri direktur utama Fushi Group. Nama marganya Sia. Yiran? Sia apa? Exia? Sia... Katakan. Apa kamu ingin berakhir seperti meja ini? Tidak tahu, kami juga tidak tahu. Apa benar itu Yiran? Tapi bagaimana Yiran bisa terlibat dengan Fu Wangba? Kamu memarahi siapa? Apa? Anakku, kamu akhirnya sadar? Bukan Ibu? Dengarkan penjelasanku. Kalian berdua? Tidak terjadi apa-apa. Aku tahu. Namanya juga anak muda. Wajar saja kalau sedikit berselisih. Tak kusangka mencari pengawal wanita untuk si anak nakal ini. Benar-benar keputusan yang tepat. Sudah lebih dari 20 tahun. Akhirnya aku bisa melihat tanda-tanda akan memiliki cucu. Mama ke kantor ada apa? Bukankah aku sudah bilang soal urusan perusahaan biar aku yang urus? Dan Mama jangan terlalu sering datang? Aku inginnya jarang datang. Tapi kalau aku jarang datang, apa aku bisa melihat adegan mesra kalian tadi? Dan kau, anak nakal? Seluruh grup sudah tahu, keluarga Fuku punya nyonya muda. Dasar kau, seolah aku tidak tahu. Urusan kalian, sampai kapan kalian akan menyembunyikannya dariku? Nyonya muda? Nyonya muda apa? Apalagi yang Mama katakan di luar sana? Apa maksudmu apa yang kukatakan? Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin malu menyebarkan rumor tentang aku dan kamu di luar sana. Syukurlah kalau begitu. Siapa tahu kau menginginkanku? Menginginkanmu? Orang sepertimu, sulit bagiku untuk tertarik padamu. Aku menginginkanmu, mimpi saja. Anak muda masih bisik-bisik? Kalian tenang saja, urusan kalian, aku pasti akan merahasiakannya. Kalian harus diam-diam memberitahuku, apa rencana selanjutnya? Mama salah paham ya? Aku dan dia, otaknya sederhana, badannya kekar, mana mungkin? Sungguh lucu. Pria lemah sepertimu, aku dan kamu juga tidak mungkin bersama. Pria lemah? Aku tahu. Anak muda kan hanya ingin tetap rendah hati. Tenang saja. Soal pernikahan biar aku yang urus. Pernikahan? Masalah ini sudah diputuskan ya? Baiklah, aku pergi dulu. Hari ini, sungguh banyak hasil yang didapat. Ah tidak, Bibi salah paham. Aku bukan. Tuan Fu, apa Anda tidak berniat memberikan penjelasan? Dulu sudah disepakati hanya kembali menjadi pengawal. Kenapa sekarang berani mengambil keuntungan dariku? Tenang saja. Aku tidak akan sampai mengambil keuntungan darimu. Selain tenaga yang besar, tidak ada apa-apa. Bagaimana bisa menarik perhatian pria manapun? Benarkah? Lalu bagaimana menjelaskan situasi hari ini? Aku lebih ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Cari tahu? Periksa, siapa yang menyebarkan rumor ini? Sedangkan kamu?
Lihat apa kamu? Jika kau terus melihat, aku akan mencungkil matamu. Melihatmu yang biasa-biasa saja, jangan harap aku tertarik padamu. Justru kamu, jangan terus-menerus di sampingku, terpesona oleh pesonaku, dan memimpikanku yang tidak-tidak. Tertarik padamu? Aku benar-benar sudah tidak waras. Hei, mau kemana? Apa aku harus terus-menerus menjaga di sini? Apa Tuan Fu ada pengaturan lain? Tentu saja ada. Pengawal Lin adalah pengawalku selama 24 jam. Pengawal pribadi, bagaimana jika ada sesuatu terjadi padaku saat kamu tidak di sisiku? Lagi pula, apa kamu bahkan tidak bisa menjalankan tugas seorang pengawal dengan baik? Kamu kenapa? Jangan lupa, aku adalah bosmu. Lagi pula, masalah ibumu itu, akulah yang membantumu menyelesaikannya. Kenapa kamu mau membalas kebaikan dengan kejahatan ya? Bagaimana bisa begitu? Tuan Fu adalah junjungan. Aku pasti akan melayani Anda dengan baik. Baru begitu lumayan. Kenapa bengong saja? Cepat pergi. Aku bilang, apakah kalian orang kaya selalu memakai pakaian seperti ini saat datang ke tempat ini? Gaun pesta waktu itu, aku tidak pernah melihatmu memakainya dengan benar. Tidak kusangka kamu biasanya terlihat ceroboh, tapi setelah berdandan jadi sangat berkelas. Jangan lihat-lihat, jika kamu melihat lagi, akan kucungkil matamu. Gaun ini sedikit pendek. Pengawal, kenapa belum ikut? Baiklah. Bagus, bagus sekali. Bagus sekali, bagus. Kakakku tercinta sudah datang. Ayah, kemarilah, serahkan padaku. Kenapa datang terlambat? Sudah datang saja sudah bagus. Harus sepagi apa lagi? Apakah saya harus bergegas datang untuk mengantar Anda pergi? Anak durhaka, aku ayahmu. Siapa yang mengajarimu berbicara dengan sikap seperti itu kepadaku? Anda sendiri tahu betul apa yang telah Anda lakukan? Bukan begitu? Dengan sikap Anda seperti ini, jangan mengaku sebagai seorang ayah. Kenapa kamu berbicara seperti itu kepada ayahmu? Siapa dia? Saya. Akhir-akhir ini, rumor tentang Nyonya Muda Fu di dalam grup tidak ada habisnya. Kakak tidak mungkin asal mencari wanita gila, lalu bermimpi masuk ke keluarga Fu, bukan? Apa? Wanita tak tahu diri apa ini? Keluarga Fu besar dan kaya raya. Asetnya mencapai 100 miliar rupiah. Kamu sebagai putra sulung, posisi Nyonya Muda keluarga Fu, seharusnya menikahi wanita yang setara dan sederajat. Memilih wanita seperti itu, aku tidak setuju. Apa Anda tidak merasa perkataan Anda barusan sangat membanggakan dan sangat menunjukkan sikap orang tua? Kurang ajar. Apa yang kamu bicarakan? Sejak kecil Anda ingin mengendalikan segalanya. Mengendalikan ibu saya seumur hidup belum cukup, sekarang hidup saya juga ingin Anda kendalikan. Saya beritahu Anda, itu hanya mimpi. Apakah Anda tidak pernah berpikir mengapa ibu saya dulu bercerai dengan Anda? Itu karena masalah pada diri Anda sendiri? Kamu, keluarga Fu melahirkan dan membesarkanmu, memberikanmu kondisi hidup sebaik ini. Tanpa aku, ayahmu, kamu itu siapa? Anda bisa saja tidak menganggap saya anak. Anak keluarga Fu bukan hanya saya saja. Selalu mengatakan demi kebaikan kami, mencintai kami, tapi siapa yang bukan bidak catur di bawah kepentingan Anda? Bahkan ibu saya, dulu tidak terkecuali. Kamu, aku. Cukup. Kamu. Ini pertama kalinya melihat seorang ayah memperlakukan putranya seperti ini. Yang tahu pasti Anda ayahnya, yang tidak tahu akan mengira dia itu anak pungut Anda. Jika melahirkan tapi tidak bisa membesarkan, maka jangan melahirkan. Ayo pergi. Kamu, anak durhaka. Kamu sendiri membuatku marah tidak cukup. Kamu bahkan mengajak wanita tak tahu diri itu bersama-sama membuatku marah. Ini salah kakak sulung. Kakak sulung juga sempat bingung sesaat. Lagi pula, wanita itu seperti pakaian. Harapan Anda terhadap kakak sulung? Saya yakin dia tidak akan mengabaikannya. Memang kamu yang paling mengerti. Dulu saya melihat dia sebagai putra sulung keluarga Fu. Saya menyerahkan hak waris keluarga Fu kepadanya. Sekarang kelihatannya, urusan hak waris keluarga Fu ini harus dipertimbangkan ulang. Tadi aku tidak semarah itu, kenapa kamu begitu marah? Tidak marah katamu? Setelah apa yang dia lakukan kepadamu, kalau saja dia bukan ayahmu, aku pasti sudah langsung meninjunya. Apa maksudnya itu? Kamu anak kandungnya, dia memperlakukanmu seperti itu? Benar-benar, keluarga kaya itu hanya tentang keuntungan, tidak ada perasaan. Tadi kamu mengkhawatirkanku? Jangan-jangan kamu menyukaiku? Tidak akan pernah aku menyukaimu. Lin Shiwei, apakah kamu mau membunuh bosmu? Siapa suruh kamu mendekatiku seperti itu?
Lagi pula, kamu bilang aku menyukaimu, kamu terlalu banyak berhayal, ya? Siapa yang menyukaimu? Aku hanya tidak suka melihatnya, itu saja. Lagi pula, aku ingin memukulmu saja, tidak ada waktu. Baiklah, baiklah, semoga saja. Dan aku beritahu ya, tadi semua kata-kata itu hanya untuk menghadapi mereka. Jabatan istri Bapak Fu di grup Fu, jangan pernah kamu pikirkan. Siapa yang peduli? Tapi dari percakapan mereka di lapangan golf tadi, orang tuanya bercerai sejak lama. Dia dan ayahnya punya hubungan yang buruk. Bapak Fu, Nona Xia sudah tiba di perusahaan. Baik, antar Nona Lin kembali ke rumah sakit. Kita kembali ke hotel. Dengar grup Fu kita akan punya ibu Fu baru. Wanita yang datang hari ini sepertinya adalah calon istri Bapak Fu. Sepertinya namanya Xia. Tunggu sebentar. Nona Xia yang mana? Itu loh, penyelamat Bapak Fu. Kenapa kamu seperti sangat tertarik? Bisakah aku ikut? Baik, menyetir kembali ke hotel. Nona Xia, silakan. Baik. Selamat datang Nona Xia. Letakkan barangnya, lalu turunlah. Semua ini disiapkan Fu Yunhai untukku. Bagus sekali. Nantinya semua kemewahan dan kekayaan ini akan jadi milikku. Apakah Tuan Fu sudah kembali? Ada kabar dari Tuan Fu, dia akan segera kembali. Bagus, siapkan makan malam. Aku ingin makan bersama Tuan Fu. Baik. Hari ini aku sengaja berdandan. Melihat sikap Yunhai kepadaku hari itu, sedikit godaan saja. Nanti kalau sudah tidak bisa diubah lagi, gelar Nyonya Fu ini pasti akan kudapatkan. Nona Xia, Tuan Fu sudah datang. Sudah datang, bagus sekali. Bisakah kamu lebih lembut sedikit? Aku ini bosmu. Begitukah caramu merawat orang? Aku ini pengawal, bukan pengasuh. Apalagi yang kamu mau? Kenapa Lin Shui juga ikut datang? Apa kamu tidak mengerti apa itu kelembutan? Apa kamu seorang wanita? Kasar seperti orang barbar? Kemarilah. Tuan Fu sudah datang. Di mana Yiran? Nona Xia ada di suite presiden lantai 2. Perlu saya panggil ke bawah? Tidak perlu, saya akan naik sendiri saja. Yiran? Kenapa dia memanggilnya begitu? Kepala pelayan memanggil Nona Xia, Fu Yunhai memanggil Yiran. Nona Xia ini, bagaimana mungkin kebetulan? Memiliki nama yang sama dengan Yiran? Jangan-jangan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dengan keadaanmu seperti itu, apa kamu bisa naik ke atas? Butuh bantuan? Ayo. Ini adalah lift pribadi saya. Kamu? Naik tangga yang di sana. Saya? Dasar Fu Pabaipi, tunggu saja pembalasanku. Lupa memberitahumu. Lantai 29. Apa? 29 lantai? Saya? Kamu benar-benar sakit. Pertama kali menyuruhku lari 10 km ke kantor. Kedua kalinya menyuruhku memanjat 29 lantai. Baiklah, kita sudah punya masalah besar. Tunggu saja. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut dan menyanyikan lagu menaklukkan untukku. Pak Fu, apa Anda sengaja mempersulit Bapak Lin? Apa kamu tidak bisa bicara baik-baik? Apa maksudmu mempersulit? Ini demi kesehatan fisiknya, agar dia berolahraga bukan?
Lagi pula dia sendiri yang ingin ikut. Jangan membuatku terlihat seperti bos yang kejam. Tadi di mobil, dia benar-benar hampir membunuhku. Wanita ini makan apa sampai sebesar itu? Di mana dia? Sudah diatur di mana tempat istirahatnya? Di suite kepresidenan ini yang biasa Anda tempati. Bagaimana ini? Lin Shui juga datang? Tidak bisa, aku sekarang belum sepenuhnya merebut Pak Fu. Jangan sampai dia mengetahui apapun. Di mana dia? Mungkin sedang istirahat di dalam. Pak Fu, badanku sedikit tidak enak, jangan mendekat. Tidak enak badan, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Lebih baik jangan menularkan padamu, kamu keluar saja dulu. Bagaimana kalian menjaganya? Kenapa tidak segera mencari dokter? Baik, Pak. Pak Fu begitu mengkhawatirkan identitas palsuku ini, sampai seperti itu. Sepertinya selama aku bisa menempati posisi Nyonya Fu, hidupku di masa depan tidak akan buruk. Wanita itu belum juga naik? Belum, Pak. Tidak usah menunggunya, kita turun saja dulu. Di mana orangnya? Kok tidak ada? Tidak bisa terus seperti ini. Harus membuat Lin Shui menjauh dari Pak Fu. Kalau tidak, cepat atau lambat dia akan menjadi masalah. Ini ruangan ini, kan? Hei, mengapa kamu berdiri terpaku di sini? Cepatlah pergi. Atau kamu ingin naik tangga lagi? Nona Xia yang kalian bicarakan itu, ada di mana? Mengapa aku tidak melihatnya? Mengapa kamu tiba-tiba tertarik pada orangku? Mungkinkah kamu menyukai wanita? Omong kosong apa yang kamu katakan? Aku hanya bertanya saja. Ayo pergi. Pengawal harus menjalankan tugasnya sebagai pengawal. Harus selama 24 jam mengikuti bos dengan sangat dekat. Efisiensi kerjamu ini buruk. Mengapa aku merasa seperti aku lebih mirip pengasuh pribadi seseorang? Sepertinya itu bukan hal yang buruk. Siapa yang mau melakukannya? Cepat pergi. Cari cara agar wanita itu pergi dari grup Fu. Ini 100.000 rupiah akan menjadi milikmu. Setelah berhasil, akan ada 1 juta rupiah lagi. Terima kasih, Nyonya Muda. Jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Bapak Fu bilang, kamu harus mengantar dokumen-dokumen ini ke Departemen Presiden, sekalian pergi ke ruangan 2 di lantai 7, ambil dokumen yang dibutuhkan, dan kirimkan bersamaan. Kamu siapa? Mengapa banyak bicara? Tidak mendengarkan perkataan Bapak Fu lagi? Cepat pergi. Baik, aku akan pergi. Tuan Fu memerintahkan agar kamu membawa berkas-berkas ini ke bagian direksi, sekalian pergi ke ruangan 2 di lantai 7, ambil berkas yang dibutuhkan dan bawa ke sana. Sengaja mempersulit saya ya? Apa kamu pikir saya orang yang lemah dan mudah diintimidasi? Memang Nona Linda yang paling bisa. Wanita tadi itu tidak tahu dia kerja apa. Setiap hari selalu di dekat Tuan Fu. Menurutku, dia hanya ingin merayu Tuan Fu. Betul, wanita seperti dia sudah sering kulihat. Kodok ingin memakan daging angsa, tidak tahu diri apa dia pantas atau tidak. Memang Nona Linda yang paling punya cara, menyuruhnya memindahkan barang di gedung barat. Dia pasti kelelahan, setengah mati memindahkan tumpukan barang sebanyak itu. Permisi, jangan menghalangi jalan. Baiklah, barang yang kamu minta sudah kuambil. Aku tadi tidak salah lihat kan? Tidak salah lihat. Dia, bagaimana dia bisa membawa barang sebanyak ini sendirian? Kenapa kalian melamun? Cepat pindahkan barang-barang itu. Tidak kuat. Benar-benar tidak kuat. Dasar tidak berguna. Apa yang kalian lihat segerombolan orang tidak berguna? Huang Ba, kamu sengaja mencari orang untuk mempersulitku, kan? Fu Wangba? Lin Shui, coba katakan sekali lagi. Kenapa? Waktu itu di hotel di Hao, kamu sengaja mempersulitku. Sekarang kamu mempersulitku lagi. Memangnya apa salahku padamu? Kamu sengaja mencariku masalah, ya? Kamu bicara apa? Aku mempersulitmu?
Aku presiden direktur grup Fu yang terhormat. Mengapa aku harus mempersulit pengawal kecil sepertimu? Tolong, itu sangat merendahkan. Beraninya berbuat tapi tidak mau bertanggung jawab. Apa maksudmu aku berani berbuat tapi tidak mau bertanggung jawab? Aku Fu Yunhai dalam melakukan sesuatu, tidak pernah takut orang lain tahu. Katamu aku mempersulitmu? Mana buktinya? Keluarkan. Jangan bicara omong kosong. Awas kutuntut kamu atas tuduhan fitnah. Baik, kamu mau berbuat curang padaku ya? Sudah kubilang itu bukan aku. Periksa. Baik. Tuan Fu, saya sudah memeriksa. Itu Linda dari Departemen Sekretaris. Mengapa melakukan ini? Apa untungnya bagimu mempersulit orang lain? Tuan Fu, ingat, masalah ini kamu sama sekali tidak boleh memberitahu siapapun. Jika tidak, masalah penerimaan suapmu, kalau sampai orang tahu, kamu tahu sendiri akibatnya. Tidak ada yang menyuruh saya melakukannya. Saya hanya tidak suka padanya. Apa kamu tahu perusahaan memiliki pengawasan 360 derajat tanpa sudut mati? Jika aku bisa menemukanmu, aku juga bisa menemukan siapa orang di belakangmu. Nanti jika aku sampai tahu, apa saja perbuatan buruk yang kalian lakukan, nantinya aku akan tahu semuanya. Jika kamu jujur sekarang, aku masih bisa memberimu kelonggaran. Tapi jika aku sampai menyelidikinya... Baiklah, itu Nyonya Muda. Nyonya Muda? Nyonya Muda memberi saya sejumlah uang, meminta saya untuk mempersulit Nona Lin, dan juga menyuruh saya untuk mengusirnya dari perusahaan. Saya benar tidak sengaja, Pak Fu. Maafkan saya. Kamu, kenapa melihat saya seperti itu? Jangan-jangan nyonya kamu adalah istri saya? Siapa Nyonya Muda yang kamu maksud itu? Orang itu datang dengan mobil Anda. Saya kira... Mobil saya? Siapa yang memakai mobil saya? Itu Nona Xia. Kenapa selalu Nona Xia ini? Kenapa sengaja menyuruh orang mempersulit saya? Pergi. Itu Yiran. Tapi kenapa dia datang ke perusahaan dan punya permusuhan sebesar ini terhadap Lin Xue? Tidak mungkin. Seharusnya mereka tidak saling kenal. Pak Fu, Anda sudah datang. Yiran mana? Yiran? Tadi masih di sini. Mungkin di lantai atas. Mau saya panggilkan dia? Saya ada urusan lain, saya pergi dulu. Pergi ke perkebunan, cari tahu apa yang sedang Yiran lakukan. Tuan Fu ada kabar. Direktur lama ingin mengadakan rapat pemegang saham, katanya untuk memilih kembali pewaris Fu Group. Direksi dan direktur lama beserta rombongan akan tiba sore ini. Orang tua itu benar-benar tidak sabar, ingin mengganti saya. Tujuan Fu Dong juga tercapai. Lalu, sekarang kita harus bagaimana? Hanya Fu Group kecil ini tidak pantas mendapat perhatian saya. Karena mereka mau datang, biarkan saja mereka menunggu. Pergi, atur orang untuk melayani mereka dengan baik. Baik. Tunggu sebentar, bagaimana dengan wanita itu? Nyonya Lin, saya kurang yakin. Baik, selesaikan pekerjaanmu. Mau apa? Tuan Fu yang menyuruh saya datang. Tuan Fu? Tuan Fu yang mana? Tuan Fu tentu saja Fu Yunhai. Tidak mungkin ada Tuan Fu yang lain, kan? Apa ada banyak Tuan Fu? Tidak ada janji, tidak boleh masuk. Keluar. Saya bicara padamu, dengar tidak? Tempat seperti ini, dengan penampilanmu yang miskin itu, bisakah kamu datang? Jangan paksa saya mengusirmu secara paksa, cepat pergi. Sialan dengan janji itu. Saya harus masuk hari ini. Lihat siapa yang berani menghalangi saya. Apa yang kamu lakukan? Masih berani tanya, saya butuh janji. Tidak berani. Nona. Sudah bicara baik-baik padamu tidak mempan. Harus memaksa saya menggunakan kekerasan. Apa Lin Xue menerobos naik? Tunggu apa lagi? Suruh orang hentikan dia. Ada apa? Kenapa tidak ada respons? Orang-orang yang tidak berkepentingan. Pergi dari sini. Akan kulihat siapa yang berani menghalangiku. Kulihat siapa yang bisa menghalangiku hari ini. Gawat Tuan Fu. Nona Lin. Sudah berapa kali kukatakan, bertindaklah dengan hati-hati? Ada apa? Cepat katakan.
Nona Lin, entah kenapa, tiba-tiba menyerbu ke Dihau dan memukuli semua orang. Apa? Kenapa tidak bilang lebih awal? Tuan Fu mau kemana? Cepat pergi dan hentikan dia, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Nona Xia, dia itu monster. 1 lawan 10, dia menjatuhkan kami semua. Apa? Sekelompok orang tidak berguna. Apakah Anda keluarga Nyonya Chen Wanshu? Pasien dalam kondisi kritis, perlu tanda tangan persetujuan operasi. Tolong segera datang ke rumah sakit. Baik, saya segera ke sana. Lin Shiwei, berani melawanku? Kamu masih jauh di bawah. Sebelum aku secara resmi menggantikanmu menjadi Nyonya Fu, aku tidak akan pernah membiarkanmu merusak rencanaku. Halo, bantu aku menyingkirkan seseorang. Setelah berhasil, akan kuberi 2 juta rupiah. Yunhai, kenapa kau datang? Tadi tidak ada yang datang? Tidak ada. Aku terus di kamar. Aku tidak tahu apa-apa. Mana ada orang? Tidak. Jika tidak ada apa-apa, aku akan datang menemuimu nanti. Baik. Lin Shiwei jelas datang. Kenapa dia bilang tidak tahu? Apakah dia benar-benar tidak tahu atau menyembunyikan sesuatu? Periksa wanita itu tadi, dia pergi kemana lagi? Dokter, saya Putri Nyonya Chen Wanshu. Bagaimana kondisi ibu saya sekarang? Kondisi pasien sangat kritis saat ini. Ini surat pemberitahuan operasi darurat. Cepat tanda tangani, lalu pergi bayar biaya. Biaya operasi 1 miliar rupiah. Apa? 1 miliar rupiah? Baik. Tolong segera lakukan operasi untuk ibu saya akan segera menyiapkan uangnya. Fu Yunhai benar-benar berani membiarkan Nona Lin sendirian. Menunggu di sini. Kenapa kau lagi? Nona Lin salah paham. Kedatangan saya kali ini hanya ingin bertanya kepada Nona Lin, bagaimana pertimbangan Anda tentang tawaran terakhir. Asalkan Anda mau mengajukan harga, saya bisa penuhi semuanya. Menyingkir, saya tidak punya waktu untuk mengoceh denganmu. Apa Anda tidak mengira dia benar-benar akan menyelamatkan ibumu? Apa maksudmu? Jangan berpikiran naif, itu hanyalah alasan dia untuk menahanmu. Nona Lin seharusnya sangat jelas. Tidak akan lama lagi, Fu Yunhai tidak akan lagi menjadi direktur utama grup Fu dan tidak akan memiliki kekuasaan finansial, apalagi menyelamatkan ibumu. Dia bahkan mungkin tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Saat itu, grup Fu hanya akan menjadi milik saya. Anda masih punya waktu untuk memikirkannya baik-baik. Apakah Anda ingin menjadi orang saya atau tidak? Menjadi orangmu? Betul. Apa yang bisa Fu Yunhai berikan padamu, saya bisa memberikannya, bahkan lebih baik dan lebih banyak lagi. Nona Lin, saya sarankan Anda mempertimbangkannya baik-baik. Lagi pula saya sangat mengagumi orang berbakat seperti Anda. Dan ibu Anda sekarang berada di ruang operasi, nyawanya bisa terancam kapan saja. Cukup dengan 1 kata darimu, saya bisa segera mendatangkan Dr. Aisel dari Amerika untuk mengoperasi ibumu. Kenapa Fudong ada di sini? Apa yang kamu katakan itu benar? Apa wanita yang kurang cerdas ini benar-benar akan tertipu? Tentu saja, ikut saya. Tunggu sebentar. Kau kagum padaku? Apa Bapak Fu tahu? Bagaimana perlakuan si Fu keparat biasanya di sini? Apa kau juga bisa menerimanya? Apa? Ini dia. Kau wanita jalang, lepaskan aku. Masih berani memakiku? Aku sebentar lagi akan menjadi direktur utama grup Fu. Kau berani memperlakukanku seperti ini? Jangan bicara kau bahkan belum menjadi pewaris grup Fu. Bahkan jika si Fu keparat adalah pewarisnya, aku akan tetap memukulnya. Lihat, hati wanita ini masih memihakku. Tuan Fu, apa Anda yakin dia tidak menghina Anda? Apa kau tahu apa-apa? Wanita ini hanya keras kepala. Baiklah, kita hampir harus pergi sekarang. Jangan bertingkah terlalu sombong. Aku beri kau kesempatan terakhir. Selama kau tunduk padaku, apapun yang kau inginkan bisa kuberikan padamu. Kalau tidak... Kalau tidak kenapa? Anak haram memang anak haram, cara-cara licikmu sudah sangat mahir digunakan. Berulang kali mencoba merebut milikku, sungguh tidak tahu malu. Nona Lin, apa yang saya katakan? Saya sarankan Anda untuk memikirkannya baik-baik. Jangan sampai nanti
ditipu oleh orang-orang tertentu, dan tidak ada tempat untuk mengadu. Menurutku kaulah yang paling ingin menipuku, bukan? Lihat apa yang kubilang terakhir kali? Menarik simpati orang? Belajarlah. Fu Yunhai, aku tidak tahu mantra apa yang diberikan kepadamu sampai membuatmu begitu setia. Baik, tidak masalah. Hanya seorang pengawal kan? Aku tidak bisa merekrutnya, aku punya cara lain. Kenapa? Kali ini tidak bisa merekrutnya? Kali berikutnya mau menggunakan cara kotor apa lagi? Kakak, jangan terlalu bangga. Kuharap sekarang kau sudah tahu tentang rapat Fu Corporation besok. Ayah sudah benar-benar kehilangan kesabaran padamu. Nanti, pewaris keluarga Fu dan CEO Fu Corporation hanya akan jadi aku, sedangkan kau bukan siapa-siapa. Benarkah? Kalau begitu mari kita lihat saja nanti. Baik, Fu Yunhai, kau tunggu saja. Aduh, kau berani menyentuhku? Pergi sana. Jangan terus-menerus mendekatiku untuk cari masalah. Tunggu saja. Pengawalin bagus sekali. Aku akan menaikkan gajimu. Uang? Oh ya, biaya operasi ibuku. Ini kartu Anda, Nona. Biar saya saja. Kali ini, terima kasih banyak. Benarkah? Kalau begitu, karena saya sebaik ini padamu, kamu harus membalas budi dengan baik. Seharusnya memang tidak. Terhadap orang ini, memiliki kesan yang baik. Carilah cara untuk menemukan Dr. Azael dari Amerika Serikat untuk mengoperasi Ibu Lin Shiwei. Lakukan operasi. Berapapun biayanya. Astaga, Tuan Fu, Anda sebaik ini kepada Nona Lin. Mengapa tidak langsung saja memberitahunya? Sudah. Setelah penyakit ibumu sembuh, seharusnya sudah. Tidak ada masalah lagi. Nantinya, saya juga akan mengirim perawat khusus untuk menjaganya. Hanya saja sekarang, kamu harus menemaniku melakukan sesuatu. Kemana? Temani aku untuk memainkan sebuah sandiwara. Pada rapat pemegang saham, semua adalah orang-orangku. Fu Yunhai, kali ini aku lihat bagaimana kamu akan menghadapinya. Tuan Fu ini memang keterlaluan sekali. Baru menjabat di perusahaan selama 3 bulan, kinerja perusahaan sudah menurun drastis. Dan masih egois mempekerjakan pengawal entah apa itu. Jika terus begini, perusahaan cepat atau lambat akan hancur. Lalu baru-baru ini, ada rumor tentang Nyonya Muda yang membuat seisi perusahaan menjadi heboh. Ini perusahaan, bukan tempat hiburan. Menyerahkan perusahaan kepada orang seperti ini, kami sangat tidak setuju. Menurut saya, pecat, ganti orang. Pecat dan ganti orang. Ganti orang. Ganti orang, ganti orang. Saya lihat, siapa yang akan memecat saya? Bapak Fu, usia masih muda, jangan berbicara sembarangan. Kami para sesepuh ada di sini semua, berani-beraninya kamu menantang? Paman Li, saya belum mengatakan apa-apa. Kenapa terburu-buru? Jangan-jangan sudah melakukan sesuatu yang tidak beres? Takut ketahuan? Kurang ajar, omong kosong apa ini? Saya, mana mungkin saya melakukan hal-hal yang tidak beres? Betul Yunhai. Sekalipun kamu bertingkah, kamu tidak bisa sembarangan menuduh Paman Li begitu. Kak benar-benar tidak tahu sopan santun. Meskipun menuduh sembarangan, itu karena saya khawatir kalian yang botak akan masuk angin, jadi saya peduli. Kamu. Kakak, semua yang hadir di sini adalah sesepuhmu. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Kakak tidak menyangka, lahir dari istri sah, bersih, dan jujur. Hari ini semua orang yang hadir memiliki masalah denganmu dan tidak menerimamu. Posisi pewaris Fu Corporation ini hanya akan jadi milikku. Begitukah? Para pemegang saham yang terhormat, saya tahu saat ini kalian semua banyak mengkritik kakak saya. Namun pada intinya, ayah saya terlalu baik kepadanya, sehingga dia menjadi terlalu manja dan menimbulkan masalah. Rapat pemegang saham kali ini melakukan pemecatan. Lebih dari itu, untuk memberi pelajaran kepada kakak saya tahu itu. Kamu tahu, tapi ada beberapa orang yang memang tidak menghargai, selalu mengira kita ingin mencelakainya. Saya tidak tahan lagi mendengarnya. Satu persatu agresif, tapi di sini berlagak baik hati. Ternyata, ini adalah wajah buruk para kapitalis. Kamu benar-benar membuat saya jijik. Dari mana gadis bau kencur ini? Ini bukan tempatmu berbicara.
Pengawal, usir dia keluar. Dari mana gadis bau kencur ini? Di sini bukan tempatmu bicara. Cepat usir dia. Hanya dengan kalian beberapa orang, apa kalian pikir bisa menghentikanku? Kalian bukan siapa-siapa, tidak cukup untuk kutaklukan. Baiklah, sudah lama aku tidak berolahraga. Ayo, temani aku melenturkan otot. Katakan, apa kalian masih mau maju? Tidak. Kami tidak berani. Kalau begitu, kenapa tidak cepat pergi? Siapa lagi di antara kalian yang punya keberatan? Saya sudah tua, saya mau pensiun. Kalian ini kenapa? Kenapa adik kedua sudah kesal? Kekanak-kanakan. Kacau. Ini adalah grup. Rapat pemegang saham grup Fu. Bukan sembarang orang bisa masuk. Aku sudah payah membesarkanmu sampai sebesar ini. Tak kusangka kau berubah menjadi seperti... Kau sangat mengecewakanku. Sepertinya kau hanya melahirkanku. Soal membesarkanku, kapan itu terjadi? Jika punya kemampuan, jangan kau warisi properti keluarga Fu. Baik, aku tidak peduli. Kau. Kedatanganku hari ini hanyalah untuk memberitahu kalian semua bahwa grup Fu bukanlah sesuatu yang bisa kalian berikan seenaknya dan kalian ambil seenaknya. Adapun yang kalian katakan tadi, berbagai kerugian perusahaan dan penurunan kinerja, jujurlah pada diri sendiri. Tiga bulan lalu, saat grup Fu diserahkan kepadaku, tren penurunan kinerja sudah muncul. Para pemegang saham berbicara tanpa henti demi kebaikan Fu, tapi saat mengambil keuntungan kalian semua tidak ragu. Bukan begitu, Paman Li? Dan Kakak Wang, benar kan? Omong kosong apa ini? Apakah itu omong kosong? Kalian lebih tahu dariku. Beberapa tahun terakhir ini kesehatan orang tua ini memang tidak baik, tapi kalian memang sudah keterlaluan. Memanfaatkan kesempatan ini untuk menguras Fu. Semua keuntungan disimpan untuk diri sendiri, dan semua kerugian diserahkan kepada Fu. Inilah yang menyebabkan pendapatan tidak mencukupi, bahkan menyebabkan berbagai kerugian yang ada sekarang, dan penurunan kinerja. Apa maksudmu? Apa kerugian perusahaan? Bukan salahmu, dan malah menyalahkan kami? Benar kakak, para paman ini semuanya bersama ayah membangun bisnis ini. Mereka adalah tokoh senior. Kalau kamu tidak bisa mengurus perusahaan, memang tidak bisa, mengapa harus menjelek-jelekan mereka? Bodoh itu banyak membaca, banyak berpikir. Justru, hadirin sekalian, selama 3 bulan ini, saya sudah mengumpulkan semua bukti dari berbagai proyek grup tentang bagaimana kalian bermain kotor. Apakah saya masih perlu menunjukkannya satu persatu kepada kalian? Cukup. Hadirin sekalian di sini, semuanya adalah paman dan rekan ayahmu. Sampai kapan kamu akan membuat keributan seperti ini? Saya tadinya ingin memberimu satu kesempatan, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Saya umumkan, jabatan Direktur Utama Grup Fu darinya langsung dicabut. Saya umumkan, langsung mencabut jabatan Presiden Direktur Grup Fu darinya. Bagus. Ambil saja, kapanpun. Kau gila? Sekelompok orang ini jelas sengaja mempersulitmu, kau memberikannya begitu saja? Hal-hal tak tahu malu seperti ini, aku akan maju dan memukul mereka satu persatu. Kau ini bodoh ya? Sesuai dengan yang kubilang tadi, situasi grup Fu bukankah lebih baik jika mereka mengambilnya? Menurutmu jika tetap di tanganku, itu akan menjadi masalah yang rumit? Ada benarnya. Bodoh, belajarlah. Ayah, bagaimana kondisi kesehatanmu sekarang? Kau sendiri seharusnya yang paling tahu. Merusak tubuh saat muda, saat tua harus istirahat dengan baik. Apa-apaan ini? Dengan kondisi grup Fu saat ini, selain aku, siapa lagi yang bisa mengurusnya? Kakak, kau tidak lupa kalau ayah punya anak laki-laki lain, yaitu aku. Kau masih terlalu junior. Dengan caramu itu,
Grup Fu diserahkan kepadamu, itulah kehancuran yang sesungguhnya. Coba katakan sekali lagi padaku. Aku akan mengatakannya 100 kali pun, hasilnya akan tetap sama. Seperti apa dirimu? Apakah kau tidak menyadarinya? Bagaimana? Tuan muda kedua Fu ingin menyerang orangku di depanku? Tadi, keputusan untuk mencabut jabatan Presiden Direktur ditarik kembali. Saya umumkan, Presiden Direktur dan pewaris Grup Fu tetap Yun Hai. Kenapa? Tidak beres, ada orang membuat keributan di depan pintu. Kalian semua harus membela saya dan menilai situasinya dengan adil. Keponakan saya itu adalah monster. Sejak kecil memiliki kekuatan luar biasa, bukan orang normal. Dia telah menyebabkan kematian ayahnya sendiri. Sekarang ayahnya terbaring di tempat tidur, dalam kondisi antara hidup dan mati. Sekarang, dia masih mengancam kami dan mengambil semua uang di rumah. Apa? Ada orang seperti itu? Ini sungguh tidak berperasaan, sampai tega melakukan hal seperti itu kepada orang tuanya sendiri. Ini bukan mutasi genetik, kan? Lihat, ini semua luka yang ditimbulkan monster itu pada saya. Ini semua bukti. Apa yang kamu bicarakan? Saya mohon, jangan pukul saya lagi, jangan bunuh saya. Saya seharusnya tidak mengatakannya. Maaf. Shiwei, tolong biarkan saya pergi. Saya memiliki orang tua untuk diurus dan anak kecil untuk dibesarkan. Dan juga Hai. Anak ini belum diurus dengan baik. Kalau saya meninggal, bagaimana nasibnya? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tolong lepaskan saya ya. Saya tidak ingin uangnya. Ambil saja semua. Ambil saja semua. Saya mohon. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jelas-jelas kamu berulang kali mencoba merampas uang saya. Lepaskan saya. Lepaskan. Cepat ambil foto. Ini memang monster. Kakak, apa kamu pikir saya hanya punya satu persiapan? Sudah tahu bahwa merebut hak waris tidak semudah itu. Saya punya rencana cadangan. Fu Yun Hai, kali ini saya ingin lihat bagaimana kamu akan menghadapinya. Saya lihat siapa yang berani mengganggu menantu saya. Dia siapa? Kamu tidak tahu ini? Orang yang dulu bersama Direktur Fushi Group menanyakan kabar dunia, wanita karier legendaris. Hanya saja dia kemudian mundur dari dunia persilatan. Apakah itu menantu perempuan yang baru saja disebutkan? Jangan-jangan dia? Kalau begitu, dia adalah Nyonya Muda Fushi Group. Ini menantu perempuanku. Kalian reporter dari mana? Dari kantor berita mana? Berani membuat keributan di depan kantor Fushi Group? Bahkan mempersulit dan menindas, menyebarkan rumor tentang menantu perempuanku? Aku rasa kalian semua ingin menerima surat pernyataan hukum dari Fushi Group. Hei, tidak, bukan kami. Dia yang bilang ada wanita aneh di sisi Presiden Fushi Group, bukan urusan kami. Wanita aneh? Kalian para reporter ini mencampuri urusan orang lain, terlalu ikut campur, sampai mencampuri urusanku. Aku tidak punya wanita aneh di sisiku? Apa aku tidak tahu sendiri? Perlukah kalian ikut campur? Direktur Fu, kami salah paham. Salah paham. Ada apa ini? Kenapa kelompok orang ini tiba-tiba berbalik arah? Yang tidak ingin karirnya hancur, lari, cepat lari. Cepat. Hei, kalian mau kemana? Aku patah tulang. Kalian tidak peduli padaku. Tante, aku bilang, apa yang sedang Tante lakukan? Ternyata ini ulah Tante, merusak reputasiku, mendapatkan keuntungan sendiri, memutarbalikkan fakta. Tante memang pandai sekali. Tadi itu, aku benar-benar tidak menggunakan tenaga. Tante percaya atau tidak kalau aku benar-benar bisa membuat Tante patah tulang? Tidak perlu. Kami pergi sendiri. Cepat pergi. Hanya ini? Kenapa nona muda itu bisa? Akulah Nyonya Muda Fu yang sebenarnya. Akulah tunangan yang sebenarnya. Menantu keluarga Fu. Mengapa bahkan ibu Fu Yun Hai mendukung Lin Shuwei? Mengapa dia begitu beruntung? Lin Shuwei, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Nona Xia, makanan sudah siap. Anda mau pergi kemana? Tidak mau makan? Minggir. Kekanak-kanakan. Kalian berdua benar-benar kekanak-kanakan. Ini kantor, bukan tempat kalian main-main, rumah-rumahan. Saham Fushi Group, mana bisa diberikan begitu saja. Jadi menurutmu bagaimana? Usir wanita ini keluar. Dampak negatif yang dibawa ke perusahaan telah. Jika terus-menerus ribut begini, Fushi Group milikku ini cepat atau lambat akan hancur. Apa ini akan berhasil? Apa Bibi bisa menanganinya sendiri? Tenang saja, kemampuan ibuku dalam bertarung setara dengan 1 batalion, apalagi di depan ayahku. Apa kamu tidak dengar tadi bagaimana para wartawan di luar membicarakannya? Apa kamu tidak tahu
Dulu, dia bersama bos Fushi Group, berjuang bersama membangun kerajaan, wanita karier hebat yang legendaris. Hanya saja kemudian, dia menarik diri dari dunia bisnis. Bahkan bos Fushi harus menghargai pendapatnya. Wah, teladan kita. Bagaimana jika aku bilang tidak? Menantu yang telah aku restui, akan dilindungi olehku sebagai mertuanya. Kekanak-kanakan. Coba pukul meja itu lagi, aku lihat. Coba kamu pukul meja itu sekali lagi, aku lihat. Kamu pikir aku akan membiarkanmu begitu saja, kan? Ada apa ini? Kenapa begitu Bibi mengatakan sesuatu? Ayahmu langsung pengecut? Kamu kira putra wanita simpanan datangnya dari mana? Kalau bukan karena harga diri pria yang segitu menyedihkannya, ayahku tidak akan mencari orang lain di luar. Memangnya sakit ya? Orang ini, kalian mau memberhentikan dia? Atau mengangkat dia? Terserah kalian. Tapi siapapun yang berani tidak mengakui, menantu perempuanku, atau menindas menantu perempuanku, aku Yulan, orang pertama yang tidak akan setuju. Bu, aku ini masih anak kandungmu atau bukan? Siapa yang keberatan? Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian keberatan? Tidak keberatan, tidak keberatan. Baiklah, mulai sekarang urusan perusahaan, serahkan saja padaku. Kalian berdua, pergi saja nikmati hidup kalian. Bukan begitu, Bibi, dengar penjelasanku. Baiklah. Bukan berarti kamu setuju dengan Bibi, kenapa kita harus merayakan? Hubungan kita, sejak awal adalah kesalahan. Kamu jelaskan saja padanya dengan jelas, Kamu bukankah berani bilang pada begitu? ibu, atau aku yang berani bilang? Aku mau ke toilet. Kemana? Wanita di samping orang ini? Kenapa rasanya mirip dengan wanita itu? Lin Shui? Buka pintunya. Gadis kuat. Aku tidak. Berandal kurang ajar. Wanita ini cantik sekali. Pasti akan sangat menyenangkan nanti. Kali ini kami semua beruntung. Singkirkan wanita ini. Kalian boleh bermain dengannya sesuka hati. Baik, baik, baik. Jiwei, jangan salahkan aku. Hanya dengan cara ini, keluarga Fu tidak akan menerimamu. Dan aku baru punya kesempatan menjadi Nyonya Fu. Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di sini? Ternyata kaulah wanita yang disembunyikan Fu Yunhai. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jangan panik, kita ini orang yang sama. Tenang saja, aku tidak akan memberitahu Fu Yunhai tentang apa yang sudah kamu lakukan. Siapa kamu? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku adalah tuan muda kedua keluarga Fu. Bukankah kamu sangat ingin mendapatkan Fu Yunhai? Apa kamu tertarik untuk bekerja sama denganku? Bekerja sama? Apa yang kamu inginkan? Posisi pewaris Fu Group. Jika kamu mendapatkan posisi pewaris Fu Group, lalu untuk apa aku masih menginginkan Fu Yunhai? Apa kamu menganggapku bodoh? Oh, ternyata begitu. Kamu hanya serakah akan kekuasaan dan kekayaan Fu Yunhai. Itu mudah diurus, jauh lebih baik daripada wanita di dalam sana. Bagaimana kalau kamu menjadi wanitaku? Nantinya, jika aku mendapatkan Fu Group, posisi Nyonya Muda Fu akan menjadi milikmu. Siapa yang tidak tahu kamu gagal dalam perebutan kekuasaan di Fu Group? Sekarang kamu tidak punya kekayaan sama sekali. Menjadi wanitamu? Apa aku sudah gila? Kamu, dasar wanita jalang. Beraninya kamu memperlakukanku seperti itu. Kulit wanita ini sangat halus. Pasti rasanya sangat enak saat disentuh. Jika aku bisa melakukannya sekali saja, pasti akan sangat menyenangkan.
Cepat, telanjangi dia, biar kami senang-senang dulu. Kenapa terburu-buru? Jelas-jelas ada sesuatu yang ditambahkan ke obatnya. Pelan-pelan saja, tunggu sampai efek obatnya bekerja, baru bermain dengannya akan lebih menyenangkan. Pak Fu, Nona Lin tidak keluar dari bar. Tidak keluar? Dasar wanita bodoh itu pasti diculik. Bodoh sekali, di tempat seperti ini, dia bahkan tidak berhati-hati. Lalu. Sekarang bagaimana? Memangnya mau bagaimana lagi? Cepat cari dia. Baik, saya akan pergi. Kulit wanita ini sangat halus, terlihat dari sentuhannya saja sudah terasa sangat bagus. Kalau saya boleh sekali saja, pasti menyenangkan sekali. Hei, Halo Yunhai. Badanku agak tidak enak. Bisakah kamu datang menjengukku? aku akan segera datang menemuimu. Pak Fu, bukannya mencari Nona Lin? Anda mau pergi kemana? Kamu cari dulu, aku ada urusan sebentar dan akan segera kembali. Saya... Pastikan cari dengan teliti. Begitu ketemu, langsung telepon aku. Aduh. Tanganku sakit. Berani-beraninya kalian menyentuh bibi buyutku? Kalian sudah bosan hidup? Apa kalian tidak percaya aku bisa melumpuhkan kalian? Bibi Buyut, maafkan kami, kami tidak akan melakukannya lagi. Tidak akan lagi. Benar, semua karena kami buta mata. Kami seharusnya tidak pernah membuatmu kesal. Orang besar berhati lapang, anggap saja kami seperti kentut, lalu lepaskan saja kami. Dianggap kentut dan dilepaskan? Aku bahkan menganggap kalian menjijikan. Katakan, siapa dalang dibalik semua ini? Tidak mau bicara, ya? Mau bicara atau tidak? Bicara. Aku bicara. Ciwei. Yiran, kenapa kamu di sini? Yiran, kenapa kamu ada di sini? Nona Xia. Aku baru saja melihat mereka mengganggumu. Belum sempat membantumu. Aku sudah melihatmu mengalahkan mereka. Mereka saja mau menyerangku. Tidak membuat mereka tidak berdaya saja sudah bagus. Kekuatanku, kamu juga tahu, kan? Yiran? Tapi kamu tiba-tiba pergi terakhir kali, aku sangat mengkhawatirkanmu. Masalah terakhir kali, itu semua karena aku terlalu impulsif. Itu kesalahanku. Tapi, kita jangan bicarakan ini dulu. Kamu cepat lapor polisi sekarang, aku akan berjaga di sini, agar semua penjahat ini ditangkap. Tapi dalang dibaliknya. Apalagi yang kamu pikirkan? Polisi lebih tahu cara bertanya daripada kamu, kan? Biarkan polisi menangani mereka semua. Tidak berani lagi. Kalau begitu, aku akan menelepon sebentar saja. Baiklah. Tidak berani lagi. Kenapa kalian tidak cepat kabur? Sekumpulan orang tidak berguna. Ayo. Yiran? Bagaimana? Aku tidak apa-apa. Mereka... Jangan pedulikan mereka dulu, aku akan membawamu ke rumah sakit. Ada apa? Ada apa? Luka kamu masih berdarah, kita harus segera ke rumah sakit. Aduh, aku tidak apa-apa. Hanya luka kecil saja, kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkanku terlalu berlebihan. Tapi... Aduh, tidak ada tapi. Justru kamu... Aku ingin meminta maaf padamu atas kejadian kemarin. Seharusnya aku mendengarkanmu sejak awal, dan tidak seharusnya begitu saja mempercayai pria. Apa? Kamu tidak dilecehkan, kan? Berani-beraninya dia melecehkan sahabatku? Dia cari mati. Katakan siapa pelakunya, aku akan menghabisinya. Hei, tunggu. Aduh, masalah ini, aku sudah tidak ingin mengungkitnya lagi. Lagi pula, aku juga tidak rugi apa-apa. Hanya saja, kamu tidak masih marah padaku karena kejadian kemarin, kan? Bagaimana mungkin? Kita sudah bersahabat belasan tahun, bagaimana mungkin aku bisa marah padamu hanya karena masalah sepele ini? Kali ini kamu mengalami kerugian, anggap saja sebagai pelajaran, ya. Tapi untungnya juga, tidak ada hal besar. Bagaimana dengan barang-barangmu? Aku antar kamu pulang. Wei, aku tidak ingin pulang untuk sementara ini. Apa? Setelah kejadian ini, aku berharap diriku bisa menjadi lebih mandiri. Kamu sebagai sahabat terbaikku, pasti akan mendukung dan memahamiku, kan? Baiklah,
Kalau begitu, kalau ada apa-apa nanti, kamu harus segera meneleponku. Baik. Wewe, saya ada urusan lain. Mari kita bertemu lagi nanti. Tunggu. Saya dengar Fus Group kami sepertinya sudah punya Nyonya Fu. Wanita yang datang hari ini sepertinya adalah calon istri direktur. Sepertinya bermarga Sia. Apa saya terlalu banyak berpikir? Kepala saya sedikit pusing. Panas sekali. Yun Hai? Bukankah kamu sedang sakit? Mengapa tidak istirahat dengan baik? Tadi pergi kemana? Aku... Ada apa dengan luka di tanganmu? Aku tadi merasa kurang sadar, lalu pergi keluar sebentar untuk menyadarkan diri, tidak sengaja jadi terluka. Benarkah? Ya, kalau tidak, kemana lagi aku bisa pergi? Yun Hai, bukankah kamu pernah berjanji? Dulu aku melindungimu, sekarang kamu melindungiku? Jangan takut, nanti aku akan melindungimu. Nanti aku yang akan melindungimu. Kalau begitu, kamu lebih berhati-hati. Aku akan mencari orang untuk membalut lukamu. Jika tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Baik. Mengapa? Aku selalu merasa dia aneh. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jejak-jejak yang terlihat semakin banyak. Jika terus begini, cepat atau lambat, identitasnya akan terbongkar. Hei, siapkan aku obat yang kuat jenisnya. Apa yang sedang dia rencanakan? Sudah ditemukan orangnya atau belum? Telepon juga tidak diangkat. Lin Shiwei? Mengapa dia di sini? Hei, mengapa kamu lari-lari tanpa alasan? Hei, apa kamu dengar aku bicara? Apa kamu tahu, tempat seperti itu sangat berbahaya. Kalau tidak sengaja dibawa pergi oleh orang lain, kamu akan... Ada apa? Baju apa ini? Kok susah sekali dilepas? Apa yang kau lakukan? Aduh, aku kepanasan. Jangan mendekat. Mereka sampai mengalami hal seperti ini? Kau siapa? Yun Hai, kau sudah bangun? Kenapa kamu... Ini bukan yang kuberikan untuk Kiran? Suite presidensial kan? Tapi apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Kenapa aku jadi... Tadi malam aku menelponmu, mengatakan aku tidak enak badan. Kau datang menemuiku? Tapi tidak disangka, tiba-tiba... Kau yakin? Tentu saja tidak percaya, kau bisa menyelidikinya. Lagi pula, kenapa aku harus membohongimu? Yun Hai, kau bahkan tidak percaya padaku lagi? Tentu saja aku percaya padamu. Tapi kenapa aku merasa sakit kepala sekali? Kepalaku pusing dan bingung. Seperti ada sesuatu yang kulupakan. Yun Hai, kau akan bertanggung jawab padaku, bukan?
Aduh, bagaimana ini? Hal seperti ini sudah terjadi. Bagaimana aku bisa menghadapinya? Atau aku mengundurkan diri saja dan pergi? Tidak bisa. Itu terlalu tidak bertanggung jawab. Tapi pria seperti Fu Wangba itu? Tidak. Aku ini tidak pernah jadi orang yang cengeng. Menghadapi hal seperti ini, bersikap malu-malu begitu pantasnya apa? Karena tadi malam akulah yang melukainya, maka aku akan bertanggung jawab penuh. Aku pasrah saja. Apa kalian sudah dengar? Presiden Direktur Fu kita akan segera menikah. Sudah dengar? Sudah dengar? Aku bahkan tahu, mereka mengadakan konferensi pers hari ini, mereka akan mengumumkan identitas istri muda di hadapan semua media. Sungguh iri pada pihak sana. Katanya dia adalah teman masa kecil yang sudah dikenal Presiden Direktur Fu sejak kecil. Bahkan penyelamat nyawa Presiden Direktur Fu ini sungguh cinta yang luar biasa. Aku akan mendukung mereka. Tidak bisa bicara lagi. Tidak bisa bicara lagi. Aku harus segera pergi ke lokasi konferensi pers untuk melihatnya. Kalau tidak, aku akan melewatkannya dan tidak bisa melihatnya. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Menikah? Konferensi pers? Teman masa kecil penyelamat nyawa? Apa yang sebenarnya terjadi ini? Dasar Nona Xia sangat bagus. Setelah didandani, dia terlihat sangat elegan. Pantas saja dia calon nyonya muda Fu. Tentu saja. Ada apa ini? Mengapa tidak ada respon sama sekali? Meskipun tadi malam tidak ada hubungan fisik dengan Fu Yunhai, tapi selama dia yakin itu saya, ya, itu saya. Apa yang dicari Bapak Fu? Toilet? Saya akan mengantar Anda. Apa yang ada di pikiranmu setiap hari? Saya membayarmu. Untuk apa sebenarnya? Bapak Fu tahu, pikiran Anda terlalu berubah-ubah. Sudahlah. Di mana wanita itu? Siapa? Lin Shui, pengawal saya? Oh, saya tidak tahu. Saya sibuk mencari orang, ponsel saya hilang. Jadi ketika Anda menelpon saya, tidak terangkat. Di mana dia? Sudah ketemu belum? Dia menelpon saya. Hey, kenapa hari ini belum datang juga hari ini? Sekarang beritahu dia. Bolos kerja tanpa alasan? Gaji bisa dipotong? Baik, Bapak Fu. Ngomong-ngomong Bapak Fu, konferensi pers akan segera dimulai. Saya tahu. Yunhai, saya sudah siap. Yunhai, Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, ayo pergi. Pak Fu, apakah ini calon nyonya muda kita? Apakah konferensi pers hari ini khusus diadakan untuk mengumumkan pertunangan? Betul. Kami akan mengadakan pernikahan 1 bulan dari sekarang. Bagaimana bisa Yiran bersama Fu Yunhai? Ternyata Nona Xia yang disebutkan sebelumnya selalu Yiran. Tidakkah seharusnya kamu menjelaskan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi? Wewe, kamu sudah melihat semuanya. Salahku karena tidak memberitahumu lebih awal. Aku hanya ingin menunggu sampai lebih stabil sebelum memberitahumu. Kamu tidak keberatan kan? Kamu masih mencari alasan? Sampai kapan kamu akan membohongiku? Aku menganggapmu teman? Kamu menganggapku bodoh, ya? Bagaimana sebenarnya kamu bisa terlibat dengan Fu Yunhai? Apa maksudmu? Hanya kamu yang bisa terlibat dengan Pak Fu? Aku tidak pantas, aku tidak punya hak. Kamu selalu berkata menganggapku teman baik. Aku rasa dari lubuk hatimu kamu memang meremehkanku. Apa? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu mendorongnya? Aku tidak. Dia yang memegang tanganku, lalu mendorong dirinya sendiri. Yunhai? Aku tidak. Apa dia sakit mendorong dirinya sendiri? Percaya atau tidak, terserah. Aku adalah atasanmu. Dia adalah tunanganku. Mulai sekarang dia adalah nyonya bosmu. Mengerti? Sepasang orang gila. Aku berhenti kerja. Terserah mau bagaimana. Kamu? Yunhai, terima kasih sudah mempercayaiku. Jika terluka, beristirahatlah dengan baik. Aku akan meminta dokter untuk memeriksamu. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu mendorongnya? Bapak Fu, ada apa dengan Anda? Apakah tadi aku terlalu berlebihan pada wanita itu? Yang Anda maksud? Adalah sikap Anda padanya? Oh, sepertinya memang sedikit. Tapi dia juga tidak boleh menyerang Xiaoran. Apa dia tidak tahu seberapa besar kekuatannya? Menurut Anda, apa Nona Lin cemburu? Cemburu? Wanita itu?
Mana mungkin? Jangan bicara omong kosong. Cepat cari dokter untuk memeriksa si Airan. Baik. Aku harus segera mengamankan posisiku, harus mencari kesempatan untuk berhubungan dan hamil. Dasar brengsek. Sialan Fu. Jelas-jelas dia sendiri yang jatuh, tapi kamu malah bilang aku yang mendorongnya. Kakak, lihat. Wanita itu yang waktu itu. Apa? Kenapa masih bengong? Cepat lari. Nona cantik, minuman Anda sudah datang. Mau ditaruh di mana? Biar aku saja. Ah, Anda tidak bisa mengangkatnya. Ah, Lihat, sudah kubilang, Anda tidak bisa mengangkatnya, kan? Wanita ini, sepertinya ada yang... Bosku, aku tidak sadar ya. Tidakkah kau lihat dia jelas-jelas tidak bertenaga? Terakhir kali, kita bertiga hampir saja dibuat tidak berdaya olehnya. Wanita itu sekarang bahkan tidak bisa mengangkat sekotak bir. Hehehe, akhirnya aku mendapatkan kesempatan ini. Tidak peduli apakah dia mengonsumsi obat atau apapun terakhir kali, kita tangkap dia. Kita mainkan dia dengan baik, balas dendam atas kejadian terakhir kali. Aku setuju. Ayo, ayo. Kondisi tubuh Nona Shia sudah membaik. Tinggal rawat inap 2 hari lagi, lalu boleh pulang. Baik. M. Kalau begitu, kau istirahatlah dengan baik dulu. Aku pulang duluan. Yunhai, minumlah segelas air dulu sebelum pergi. Kalau begitu, aku pergi duluan. Baik. Lalu. Yunhai, ada apa denganmu? Apa kau merasa tidak enak badan? Kalau begitu, malam ini kau jangan pergi. Istirahatlah di sini. Ada apa denganku? Hei, Fuanba, kau di mana? Tolong aku. Fuanba, tolong aku. Itu telepon dari Lin Shui, dia dalam masalah. Telepon dari siapa? Bukan telepon dari siapa-siapa. Yunhai, lihatlah, kamu sangat tidak enak badan hari ini. Jadi, jangan urus orang dan hal yang tidak penting. Tetaplah di sini bersamaku untuk beristirahat. Fuangba, kau bajingan. Hanya sibuk bermesraan dengan wanita lain, ya? Kau akan datang menyelamatkanku, tidak? Aduh, Yunhai. Yunhai. Oh, Tuan Fu, Anda sudah keluar. Pergi, cari Lin Shui, keberadaan Lin Shui. Pergi. Oh, baik. Hei, Tuan, ini. Apa yang Anda lakukan? Hehehe, Nona manis, aku lihat kamu mau lari kemana lagi? Jangan meronta, datanglah ke pelukan kakak. Jangan, lepaskan aku. Kalau kekuatanku sudah pulih, kalian tidak akan selamat. Biarkan kami bersenang-senang dulu. Sudah lama ingin menidurimu. Hentikan. Kamu siapa sih? Bagaimana kamu bisa naik ke sini? Lepaskan dia. Apapun syaratnya, hadapi aku saja. Menghadapimu? Memangnya kamu siapa? Apa yang bisa kamu berikan padaku? Apa hubunganmu dengan wanita ini? Aku adalah pewaris grup Fu, Presiden Direktur Fu, dengan kekayaan puluhan miliar di bawah namaku. Sebutkan saja harganya. Lepaskan dia. Apa yang dilakukan wanita bodoh ini? Biasanya dia sangat galak, kenapa di saat kritis dia malah mengecewakan? Wanita bodoh, tunggu apa lagi? Aku mengalihkan perhatian mereka. Cepatlah bertindak. Kamu mencoba melakukan apa? Apa kalian yakin akan terus menahannya seperti ini? Dia punya tenaga yang sangat besar. Jika tidak hati-hati, dia bisa saja terlempar sampai ke luar angkasa. Sampai luar angkasa? Hahaha. Kamu mungkin tidak tahu, wanita ini, sekarang dia hanyalah orang lemah. Sudah tidak punya tenaga. Kalau tidak, bagaimana kami bisa menangkapnya? Apa? Pergilah, cepat pergi. Aku tidak punya tenaga sekarang, kenapa kamu masih datang? Hei, kawan, bagaimana kalau kamu tetap di sini, melihat bagaimana kami mempermainkannya? Kami sudah memberinya obat, nanti, di depan matamu, kami akan bersenang-senang, membuatnya merasakan kenikmatan. Akan kubiarkan kau melihat wanita jalang ini, dalam keadaan paling memalukan. Berani-beraninya kamu. Oh, ada satu pilihan lagi, yaitu Anda melompat dari sini, dan saya akan melepaskannya. Anda gila? Jangan dengarkan mereka. Cepat. Dengar tidak? Kalau tidak, sekarang juga saya akan membunuh perempuan ini, percaya atau tidak? Baik.
Saya akan melompat. Jangan. 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 Kamu sudah gila. Mereka menyuruhmu melompat, dan kamu langsung melompat begitu saja? Kamu sudah tidak apa-apa. Melompat dari setinggi itu, kamu bisa mati, apakah kamu tahu? Biasanya kamu memarahiku. Sekarang, kupikir kamu juga. Hebat sekali kamu sudah tidak apa-apa. Kamu bodoh ya? Dengan kekuatan sebesar ini, bahkan diri sendiri pun tidak bisa kamu lindungi. Apakah kamu tahu betapa khawatirnya aku padamu? Wanita bau, jangan di hadapan kakek ini, berlagak seperti orang yang penuh kasih dan kesetiaan. Kalian berdua, pasangan sialan, cari mati. Cari mati. Aduh, sakit. Berani lagi tidak? Tidak berani, ampun, ampun. Ingin aku memaafkanmu? Aku... Hei. Tidak perlu, karena orang seperti ini mengotori tanganmu. Aku sudah menelepon polisi, tapi kekuatanmu sudah kembali. Benar? Bagaimana kekuatanku bisa kembali? Bibi, akhirnya Anda sadar. Apakah Anda masih mengingat saya? Saya datang untuk menjenguk Anda. Ingat. Tentu saja ingat. Kamu adalah sahabat terbaik, Wiwi. Bibi, sekarang Anda akhirnya sudah sepenuhnya sadar. Apakah tubuh Anda sudah sehat? Aduh. Ngomong-ngomong, Bibi adalah ibunya. Apakah mungkin Anda tidak memilikinya? Wiwi memiliki itu secara turun-temurun. Sejak lahir ia sudah memilikinya. Itu akan menemaninya seumur hidup, bahkan cucu dan keturunannya. Satu-satunya saat kekuatannya hilang adalah setelah kehilangan kesuciannya. Jika itu bukan cinta sejati, maka kekuatannya akan hilang. Sampai cinta sejati tiba, kekuatannya baru akan pulih. Artinya, si Jalang Lin Shiwei itu jatuh cinta pada Fu Yunhai? Aduh, untuk apa kamu menanyakan itu? Apakah Wiwi? Tidak, Bibi. Saya hanya melihat Anda baru saja pulih, jadi saya hanya mencari topik acak untuk mengobrol dengan Anda, bukan? Jangan khawatir. Wiwi sedang bekerja. Ini dia bahkan meminta saya untuk menjenguk Anda. Oh? Balut dia dulu. Wanita bodoh, apakah lukamu tidak parah? Dia dulu? Tidak perlu. Saya bisa menyembuhkan diri. Tubuh saya lebih baik dari Anda. Dia dulu. Kamu... Yunhai. Yunhai, apa kamu baik-baik saja? Tunangan Pak Fu sudah datang? Pak Fu sibuk sekali. Kalau begitu, kalian berbincanglah dulu, aku pergi ya. Wei, soal yang lalu, aku yang salah. Menurutku, kita perlu bicara. Tidak ada yang perlu kubicarakan denganmu. Hei, Wei, kita sudah berteman lebih dari 10 tahun, mari kita bicarakan baik-baik. Aku tidak ada yang perlu kubicarakan denganmu. Kamu tidak ingin ibumu celaka, kan? Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Kamu lihat saja sendiri. Bukankah nanti kamu tahu? Kalau sudah memikirkannya, hubungi aku. Oh, ngomong-ngomong, sebaiknya kamu bekerja sama denganku, agar aku bisa menjadi nyonya muda Fu. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada ibumu. Yunhai. Ibu? Lin Shiwei? Ibu, kamu baik-baik saja? Syukurlah. Anak bodoh, kenapa menangis? Bukankah ibu baik-baik saja? Kamu pasti sangat menderita hari-hari ini. Bibi, bagaimana kondisi kesehatan Bibi? Baik-baik saja? Ini siapa? Oh, ini tunangan saya. Astaga, kamu sudah punya tunangan? Anak-anak memang sudah besar. Semakin tumbuh, semakin cantik. Bibi, bagaimana kesehatan Bibi? Bibi harus menjaga kesehatan dengan baik, cepat sembuh ya. Kamu tidak diterima di sini, silakan keluar. Lin Shiwei, ada apa denganmu? Kenapa kamu bisa begitu padaku? Kenapa kamu selalu menunjukkan sikap bermusuhan terhadap si Airan? Saya bermusuhan? Kamu tahu apa saja yang sudah dia lakukan? Lin Shiwei, apakah kamu salah paham? Apa yang bisa saya lakukan? Kemarin saat kamu tidak ada, Bibi baru sadar saya yang datang menjenguknya. Lagi-lagi memutarbalikkan fakta. Cukup. Lin Shiwei, bisakah kamu berhenti begitu agresif? Saya agresif? Kamu tahu semua. Apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, dan kamu bilang saya agresif. Apapun yang si Airan lakukan, saya sudah berjanji akan melindunginya, dan saya pasti akan melindunginya. Baiklah, oke.
Kalian adalah keluarga? Saya hanya pengawal? Apa urusan saya mengurusi hal-hal tidak penting seperti itu? Saya, Lin Shiwei, mengundurkan diri. Kalian semua keluar. Saya, Lin Shiwei, mengundurkan diri. Kalian semua keluar dari sini. Wewe, jangan begini. Ada bibi di sini. Saya bilang kalian keluar dari sini. Jangan paksa saya bertindak kasar. Kamu tidak punya hati nurani ya? Jangan lupa, penyakit ibumu, saya yang carikan orang untuk menyembuhkannya. Saya mau lihat siapa yang berani sekali. Sampai berani mengganggu menantu perempuan yang saya, Yulan. Akui. Ibu... Diam. Dari mana datangnya orang rendahan seperti ini? Trik-trik murahanmu ini, sudah saya saksikan 30 tahun lalu. Sekarang masih digunakan pada anak dan menantu saya? Ibu? Maksud ibu apa? Kenapa saya punya anak sebodoh kamu? Pergi lihat sendiri dokumen-dokumen ini. Orang yang menyelamatkanmu dari kebakaran waktu itu, sama sekali bukan wanita ini, melainkan menantu perempuan saya, Lin Shiwei. Dan kejadian yang menimpamu belum lama ini, itu juga terjadi dengan menantu perempuan saya. Semuanya diakui oleh wanita ini secara tidak sah. Bukan. Diam. Yunhai karena janji waktu itu, telah dibutakan hatinya dan dipermainkan olehmu. Tapi itu tidak berarti saya sebagai ibunya juga akan dipermainkan olehmu. Kamu tidak ada hubungan apa-apa dengan anak saya, jangan terburu-buru berhitung dan membuat rencana jahat, hanya untuk menyerahkan dirimu kepada keluarga kaya. Saya tidak begitu. Mengambil uang anak saya, menyuap beberapa orang di bawah, menggunakan cara-cara kotor. Semua kwitansi ada di sini, kamu punya waktu 3 hari, untuk melunasi semuanya. Apa? Orang? Bawa dia pergi. Yunhai, dengar penjelasan saya, Yunhai. Apa? Semuanya palsu. Anak bodoh, Wei Wei, adalah orang yang kamu cari. Jadi, Fu Yunhai tidak tahu bahwa orang yang bersamanya malam itu adalah aku. Dia tidak sengaja tidak bertanggung jawab. Wei, apakah kamu merasa akhir-akhir ini kekuatanmu kadang ada, kadang tidak? Iya. Oh, sepertinya putriku sudah menemukan cinta sejatinya. Apa maksudnya, Ibu? Kekuatan kita ini hanya akan muncul saat bertemu dengan orang yang benar-benar kita sukai. Barulah kondisi seperti ini akan terjadi. Keperawanan tanpa kekuatan. Jika itu cinta sejati, orang yang dicintai baru bisa memulihkan kekuatan. Jadi ketika kekuatanmu menghilang, hingga akhirnya pulih, itu membuktikan kamu sudah jatuh cinta. Mana mungkin aku menyukainya? Ada apa denganku? Dokter? 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 Bagaimana hasil pemeriksaannya? Selamat ya. Istri Anda hamil dan kembar. Apa? Kembar? Aduh. Astaga, hari ini kan hari Wei Wei melahirkan. Benar Besan, tapi jangan khawatir. Ada Yunhai yang menemani di rumah sakit. Oh, sepertinya aku lupa bilang. Putri-putri di keluarga kami turun-temurun akan mewarisi kekuatan. Sudah lahir. Istriku sudah melahirkan. Dengar tidak? Dengar? Dengar. Selamat. Sepasang bayi perempuan kembar. Cepat biarkan aku melihatnya.